Ibu mertuaku memaksaku bercerai agar suamiku bisa menikahi seorang manajer wanita. Aku setuju. Di pesta promosinya, wanita itu melihatku dan langsung menunduk ketakutan. Bu Direktur, kenapa ibu ada di sini? Membuat wajah ibu mertuaku pucat pasi. Malam itu aku melangkah masuk ke pesta perayaan promosi mantan suamiku tanpa memberitahu siapapun. Tanpa gaun yang mencolok, tanpa asisten yang mengikuti. Aku memilih setelan yang simpel dan rapi, cukup sopan agar tidak terlihat salah kostum di tengah ruangan mewah, namun juga cukup sederhana agar tidak ada yang menyadari siapa diriku. Cahaya keemasan menyelimuti aula pesta yang luas, musik lembut mengalun, kelompok-kelompok orang mengangkat gelas sambil tertawa riang. Aku berjalan perlahan, langkahku mantap, hatiku tenang secara aneh. Seolah-olah ini hanyalah sebuah pesta biasa, tidak ada hubungannya dengan retakan yang pernah menghancurkan hidupku. Suasana di dalam aula sangat meriah. Para pimpinan, pemegang saham, mitra bisnis, dan media, semuanya berpakaian necis dengan wajah berseri-seri. Di barisan kursi kehormatan, mantan ibu mertuaku duduk dengan punggung tegak, mengenakan pakaian mewah, lehernya dihiasi kalung mutiara yang berkilauan. Ia tertawa dan berbicara dengan suara keras, matanya tidak bisa menyembunyikan ekspresi kemenangan. Tipe kepuasan seseorang yang baru saja percaya bahwa nasib keluarganya telah berubah, melangkah ke babak baru yang lebih cemerlang. Melihat penampilannya, sekelumit kenangan lama muncul di benakku, sangat singkat namun cukup tajam, seperti pecahan kaca yang memotong alur pikiranku. Pembawa acara, MC, mulai memperkenalkan rangkaian acara. Suaranya menggema, lantang dan jelas, terus-menerus menekankan kata-kata seperti sukses, terobosan, dan tonggak sejarah baru. Lalu, nama yang akrab di telingaku, nama mantan suamiku, diumumkan diiringi tepuk tangan yang panjang. Ia naik ke atas panggung, penampilannya penuh percaya diri, setelan jasnya pas di badan, wajahnya cerah seperti orang yang sedang berada di puncak kesuksesan yang ia kira ia panjat sendiri. Aku berdiri di belakang, tidak mendesak, tidak terburu-buru, hanya mengamati dalam diam seperti seorang penonton. Segera setelah itu, MC memperkenalkan satu tokoh istimewa lagi. Seorang manajer wanita yang luar biasa, calon tunangan dari sang bintang malam itu. Wanita itu melangkah masuk di tengah tepuk tangan meriah, gaunnya ketat memeluk tubuh, rambutnya tertata rapi, senyumnya cerah, khas orang yang baru saja memenangkan sebuah permainan besar. Ia berjalan melewati setiap meja, menunduk menyapa dan menerima ucapan selamat, matanya berbinar penuh percaya diri. Sampai akhirnya, tatapan matanya bertemu denganku. Hanya sesaat, tapi aku melihatnya dengan sangat jelas. Senyum di bibirnya membeku, tangannya yang memegang gelas anggur menegang, dan wajahnya tiba-tiba memucat seolah baru saja melihat sesuatu yang sama sekali di luar dugaannya. Ia berhenti sejenak. Matanya tak lepas dariku, seolah mencoba memastikan apakah ia salah lihat atau tidak. Aku tetap berdiri diam, tidak menghindar, juga tidak menunjukkan tantangan, hanya balas menatap dengan pandangan tenang. Di tengah MC yang masih melanjutkan pidatonya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Wanita itu tiba-tiba menundukkan kepalanya di hadapanku, sangat rendah, sangat jelas, suaranya bergetar namun cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitarnya. Bu Direktur, kenapa ibu ada di sini? Begitu kalimat itu selesai, udara di sekitar seakan tersedot habis. Musik seolah mengecil, tawa dan obrolan terhenti, yang tersisa hanyalah keheningan yang pekat. Setiap pasang mata tertuju padaku, bisik-bisik mulai terdengar. Awalnya pelan, lalu menyebar seperti gelombang bawah air. Direktur apa? Siapa dia? Namanya terdengar asing. Di barisan kursi kehormatan, mantan ibu mertuaku menjatuhkan gelas yang ada di tangannya. Suara pecahan kaca yang membentur lantai terdengar kering dan nyaring. Ia terlonjak berdiri, wajahnya pucat pasi, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, matanya menatap panik ke sana kemari, seolah baru menyadari bahwa ia telah salah melangkah ke dalam sebuah permainan catur di mana yang mengendalikan bidak bukanlah putranya. Mantan suamiku membeku di atas panggung. Ia menatap wanita itu, lalu menatapku,
Matanya jelas menunjukkan kebingungan dan kepanikan. Jelas sekali ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan sama sekali tidak siap dengan situasi ini. Aku melihat tangannya sedikit gemetar, senyumnya kaku di bibir, aura percaya diri yang tadi ia pancarkan lenyap lebih cepat daripada tepuk tangan di awal acara, sementara aku hanya tersenyum tipis. Tidak menjelaskan, tidak menyangkal, juga tidak terburu-buru angkat bicara. Pada saat itu, sebuah kenangan lama tiba-tiba kembali dengan sangat jelas. Gambaran ruangan hari itu, surat cerai tergeletak di tengah meja, suara dingin ibu mertuaku, tanda tangani saja, jangan membuat malu keluarga. Tatapan mantan suamiku saat itu tidak lagi menunjukkan keraguan, hanya tekad untuk menyingkirkanku. Aku ingat aku duduk sangat lama, tangan memegang pena, hati terasa berat, tapi tetap menandatanganinya. Karena aku tahu, bertahan hanya akan menambah luka. Kembali ke masa kini, aku berdiri di tengah aula pesta yang terang benderang, mendengar bisik-bisik yang semakin kencang, melihat wajah-wajah yang mencoba menyatukan kepingan informasi yang berserakan. Aku tetap diam, karena aku tahu, terkadang diam adalah jawaban yang paling membuat orang bertanya-tanya. Jika mereka tahu siapa aku, jika mereka tahu di mana posisiku dan apa yang pernah kulakukan, mungkin mereka tidak akan berani mendorongku keluar dari hidup mereka semudah itu. Tapi malam ini, aku datang bukan untuk mengeluh atau menyalahkan. Aku datang untuk memulai sebuah babak baru, tepat di tempat di mana mereka yakin aku tidak akan pernah berani menginjakkan kaki lagi. Kejadian malam ini yang membuat seluruh aula pesta terdiam sebenarnya tidak terjadi secara tiba-tiba. Semuanya berawal bertahun-tahun yang lalu, dari sebuah pernikahan yang saat kumulai, aku yakini dengan sederhana bahwa selama aku hidup dengan baik dan sedikit bersabar, keluarga akan baik-baik saja. Aku bertemu Bima saat perusahaan mitra datang untuk urusan pekerjaan. Saat itu, ia bukan pria yang pandai bicara, juga bukan tipe flamboyan yang membuat wanita terpana. Ia sederhana, tidak suka pamer, dan selalu melakukan segala sesuatu dengan perhitungan. Saat itu aku berpikir, keunggulan seorang wanita bukan karena mendapatkan pria kaya, tetapi mendapatkan pria yang tahu cara menyayanginya. Kami menikah dengan cukup sederhana, tanpa pesta besar dan kemewahan. Sebuah acara makan bersama kedua keluarga yang mencakup semua ritual, beberapa nasihat, dan beberapa tetes air mata dari para orang tua, dan aku ikut suamiku ke rumahnya dengan sebuah keyakinan yang tulus. Saat pertama kali tinggal di rumah mertua, segalanya tampak baik-baik saja. Bu Ratih, ibu mertuaku, berbicara dengan lembut, selalu memanggil dirinya ibu dengan manis. Beliau sering tersenyum ramah, sering bercerita tentang nasihat kehidupan, seperti sambil menyangi sayuran ia akan berkata, perempuan itu kalau sudah menikah ya ikut suami. Harus pintar-pintar mengurus rumah tangga supaya rumah terasa hangat. Pada hari-hari pertama, beliau bahkan secara pribadi mengambilkan lauk ke piringku, bertanya apakah aku lelah, apakah sudah terbiasa dengan suasana rumah. Mendengar itu, hatiku terasa ringan, berpikir betapa beruntungnya aku mendapatkan ibu mertua yang pengertian. Bima saat itu juga sangat perhatian. Ia pulang kerja kadang larut, tapi selalu ingat bertanya, bagaimana harimu, sayang? Ia tahu aku terbiasa hidup mandiri, jadi sesekali ia menenangkanku, pelan-pelan juga nanti terbiasa, ada Mas di sini. Mendengar kalimat itu, aku semakin yakin telah memilih orang yang tepat. Aku berusaha menjadi menantu yang sempurna. Apapun yang disukai Bu Ratih, aku belajar memasaknya. Apapun yang tidak ia sukai, aku hindari. Terkadang saat beliau menyinggung soal hubungan mertua dan menantu, aku menasihati diri sendiri. Ya sudahlah, mengalah sedikit. Kalau kita hidup baik, Tuhan pasti sayang. Sebuah titik balik datang cukup awal, ketika Bima mulai mendapatkan kesempatan promosi. Perusahaan tempatnya bekerja saat itu sedang berekspansi, atasan lamanya pensiun, dan banyak posisi kosong. Ia senang sekaligus cemas. Aku melihat ketegangan di mata suamiku dan tiba-tiba merasa iba. Kupikir, pria sudah cukup lelah di luar sana. Kalau di rumah aku masih membuatnya khawatir, kasihan sekali. Maka, aku secara sukarela memutuskan untuk berhenti dari pekerjaanku yang sudah mapan untuk mendukungnya dari rumah.
Keputusan itu, jika kupikirkan sekarang, aku tidak menyalahkan siapapun. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri karena terlalu percaya pada apa yang disebut pengabdian. Sejak berhenti bekerja, aku tidak lagi punya status di kantor, tapi menjadi orang di balik layar segalanya. Bima sering membawa dokumen pulang, memintaku memeriksa ulang kontrak, melihat klausul-klausulnya, memperbaiki kalimat agar lebih jelas. Aku yang dasarnya teliti dan terbiasa dengan urusan administrasi, bisa menyelesaikannya dengan cepat. Ada malam-malam di mana ia tertidur di meja kerja, dan aku masih duduk dalam diam merapikan berkas, mengklasifikasikan dokumen, dan membuat catatan untuk pekerjaannya esok hari. Ia dipuji sebagai orang yang cermat dan rapi, tapi sedikit yang tahu, di baliknya ada seorang wanita yang bekerja keras dalam bayang-bayang. Suatu kali aku bercanda, kalau aku kerja lagi, mungkin aku juga bisa dipromosikan. Bima tertawa. Sudah, kamu di rumah saja biar Mas tenang. Ucapannya tidak salah, tapi dari kalimat itulah, aku mulai merasa seperti dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Di rumah agar tenang, artinya aku berada di belakang layar tanpa perlu dilihat siapapun, tanpa perlu nama di atas apapun. Bu Ratih saat itu semakin sering mengulang satu kalimat, yang ia ucapkan dengan lembut. Perempuan itu harus tahu kapan harus mundur, baru bisa mempertahankan suami. Awalnya aku setuju, kupikir mundur artinya mengalah, tahu diri, menjaga keharmonisan. Beliau bahkan menambahkan, perempuan jangan suka bersaing, kalau bersaing nanti kehilangan. Aku mengangguk, mengingatkan diri sendiri untuk bersikap lembut. Setiap kali Bima meraih prestasi, beliau akan menatapku sambil tersenyum. Lihat kan, kalau istrinya pintar, suaminya pasti sukses. Aku mendengarnya dan merasa senang dengan polos seolah usahaku juga diakui, meskipun hanya melalui pujian yang mengambang. Tapi hidup tidak sesederhana nasihat di meja makan. Bima memang naik jabatan dengan cepat. Ia mulai lebih sibuk, teleponnya lebih sering berdering, jadwal rapatnya semakin padat, ia pulang terlambat, terkadang makan sambil menatap layar ponsel. Saat kutanya, ia bilang lelah, bilang jangan banyak pikiran. Aku tidak mau mengganggunya, jadi aku semakin berusaha mengurus rumah, agar ia tidak terbebani. Semakin hari, aku semakin seperti asisten rumah tangga sukarela dalam pernikahanku sendiri. Bedanya, aku melakukannya dengan cinta. Ada pertemuan keluarga di mana Bu Ratih membicarakan soal uang, masa depan, dan bahwa rumah ini harus punya seseorang yang menjadi tulang punggung. Bima duduk mendengarkan sambil mengangguk, sementara aku duduk di sampingnya tapi terasa seperti orang asing. Aku bercerita hal-hal kecil di rumah, beliau mendengarkan dengan acuh tak acuh. Aku meminta pendapat, beliau menjawab sekenanya, perlahan. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi dihargai seperti dulu. Bukan karena ada yang memarahiku atau mengusirku. Semuanya berubah dengan sangat halus, begitu samar hingga jika tidak peka, orang akan menganggapnya normal. Aku menghibur diri. Mungkin Mas sibuk, mungkin ibu memang wataknya begitu, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Aku menenangkan diri dengan alasan-alasan klise yang sering digunakan wanita untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Aku tidak tahu. Justru dalam kesabaranku itu, aku sedang didorong keluar dari posisiku sedikit demi sedikit, seperti air yang merembes ke celah batu. Tidak berisik, tidak langsung sakit, tapi saat disadari, semuanya sudah terlambat. Dan yang paling menyakitkan adalah, ketika segalanya mulai goyah, aku masih percaya bahwa jika aku berusaha sedikit lagi, keluarga ini akan kembali hangat seperti dulu. Aku tidak menyangka, ada orang yang tidak butuh usahaku. Mereka hanya butuh aku lenyap agar jalan mereka lebih mulus. Setelah Bima naik jabatan, keretakan di rumah kami bukan lagi sekadar perasaan samar. Ia mulai memiliki wujud, suara, dan nama. Dan nama itu muncul pada suatu malam yang tampaknya sangat biasa. Hari itu Bima pulang lebih awal dari biasanya, tapi tidak sendirian. Ia membuka pintu dan memanggil, "Bu, Dek, sini kenalan sama tamu." Aku sedang di dapur, tanganku masih berbau bawang goreng. Saat aku mengangkat kepala, kulihat di belakangnya ada seorang gadis muda, berpakaian rapi, penampilannya percaya diri. Ia tersenyum sangat cerah, senyum khas orang yang terbiasa berada di tengah keramaian.
Bima memperkenalkan, ini Riana, kepala tim di divisiku. Tadi kebetulan searah, jadi Mas ajak mampir makan malam biar ramai. Aku terdiam sejenak, bukan karena ada tamu, tapi karena cara ia mengatakan kebetulan searah terdengar begitu ringan, seolah membawa wanita lain ke rumah untuk makan malam adalah hal sepele yang tidak perlu didiskusikan dengan istri. Aku buru-buru mencuci tangan. Saat melangkah ke ruang tamu, Riana menunduk menyapaku dengan sangat sopan. Selamat malam, Mbak. Aku mengangguk, mencoba tersenyum sopan, tapi ada sesuatu di dalam hatiku yang menegang, sulit dijelaskan. Bu Ratih keluar dari dalam, begitu melihat Riana, ia seperti bertemu dengan orang yang ditunggu-tunggunya. Beliau memandang Riana dari atas sampai bawah lalu tertawa lebar. Ya ampun, cantik sekali anak ini, ayo duduk, nak, duduk sini. Beliau menarik kursi di dekat meja, menuangkan air minum, dan bertanya bertubi-tubi, kerja di bagian apa? Umur berapa? Orang tuamu kerja apa? Sudah punya pacar? Riana menjawab dengan cerdas, tahu kapan harus tersenyum. Aku duduk di seberangnya dan merasa seperti sedang menghadiri acara perkenalan untuk orang lain. Selama makan malam, Bu Ratih mengambilkan lauk untuk Riana begitu banyak sampai aku merasa aneh. Beliau bahkan menoleh ke arahku, nadanya seperti bercanda tapi tidak sepenuhnya bercanda. Anak gadis zaman sekarang harus seperti ini. Pintar dan cekatan. Lalu beliau menatap Bima dan bertanya keras, di kantor, anak ini banyak bantu Bima, kan? Bima langsung menjawab, iya, Bu. Riana sangat bisa diandalkan. Seringkali berkat Riana, pekerjaan saya jadi cepat selesai. Mendengar itu, tanganku yang memegang sendok tiba-tiba berhenti. Berkat Riana frasa itu jatuh di meja makan seperti jarum kecil. Tidak langsung berdarah, tapi menusuk. Riana kembali tersenyum, dengan rendah hati berkata, saya hanya mengerjakan bagian saya saja, Pak. Tapi aku memperhatikan tatapan matanya. Setiap kali menatap Bima, ada semacam kepercayaan diri yang aneh. Bukan kepercayaan diri seorang bawahan, tapi kepercayaan diri seseorang yang merasa punya tempat. Dan Bima, ia sama sekali tidak menghindar. Ia berbicara dengan Riana dengan santai, tertawa lebih sering dari biasanya, bahkan menceritakan beberapa hal di kantor yang jarang ia ceritakan padaku. Bu Ratih semakin bersemangat. Beliau meletakkan sumpitnya, mengucapkan sebuah kalimat yang terdengar ringan namun menusuk hati. Perempuan zaman sekarang itu harus pintar kerja dan pintar cari uang. Kalau cuma di dapur saja, nanti ketinggalan. Beliau menatap lurus ke arahku saat mengucapkan kata dapur. Aku mengatupkan bibir. Aku tahu beliau tidak mengatakannya secara langsung, tapi anak panah itu jelas mengarah padaku. Malam itu, setelah Riana pulang, Bu Ratih masih berdiri di depan pintu dan berpesan, kalau ada waktu, mampir lagi ya, nak. Bima mengantarnya sampai ke depan gerbang, mengobrol dan tertawa, beberapa saat sebelum kembali masuk. Aku menunggu sampai pintu tertutup rapat, baru bertanya, dengan nada yang kuusahakan tetap normal. Kenapa Mas bawa rekan kerja pulang tanpa bilang dulu? Bima mengerutkan kening. Kamu ini mikir apa lagi sih? Cuma makan malam saja. Dia itu bagian dari tim Mas, ini hubungan kerja. Jangan berlebihan. Mendengar kata berlebihan, aku tiba-tiba merasa sesak. Aku tidak cemburu buta. Aku hanya merasa batasku sedang dilanggar dengan sangat wajar, lalu aku malah disuruh untuk tidak sensitif. Sejak hari itu Riana muncul lebih sering dalam cerita Bima. Ia sering menyebut Riana menyelesaikannya dengan cepat, Riana paham sekali pekerjaannya, Riana tahu cara bicara dengan klien. Aku hanya mendengarkan dalam diam, sementara Bu Ratih seolah menemukan sosok idaman. Beliau sering bercerita pada tetangga dan kerabat. Di kantornya Bima ada anak yang pintar sekali, muda dan cerdas. Suatu hari, beliau bahkan keceplosan di depanku, contoh itu orang. Di dunia ini kalau tidak maju ya mundur. Sejak saat itu pula, aku disingkirkan dari urusan-urusan penting di rumah secara diam-diam. Bima mengganti kata sandi beberapa akunnya, katanya demi keamanan. Aku bertanya tentang rencana akhir tahun, ia bilang biar Mas yang urus. Aku memberi masukan tentang pengeluaran, ia menepisnya, kamu tidak kerja, kamu tidak mengerti aliran dana.
Kalimat itu membuatku terdiam, karena akulah yang pernah duduk sampai larut malam, agar ia memiliki aliran dana yang sekarang ia banggakan. Tapi usaha itu tidak ada yang melihat, dan semakin tidak ada yang ingin mengingatnya. Lalu suatu hari, aku menemukan sesuatu yang lebih menyakitkan. Aku membuka laptop Bima untuk mencetak beberapa dokumen dan melihat sebuah file proposal proyek yang familiar karena aku pernah membantunya menyusun isinya, mengedit kalimatnya, memberikan masukan untuk setiap poin. Aku membukanya, dan jantungku serasa diremas. Proposal itu disajikan dengan sempurna, tapi di bagian penanggung jawab, bukan nama Bima, melainkan nama Riana. Bahkan di bagian catatan, ada tulisan, Riana mengusulkan solusi optimal. Aku tidak percaya dengan mataku. Aku duduk terdiam, membaca berulang kali, lalu berdiri mencari Bima. Aku bertanya langsung, proposal ini, kenapa atas nama dia? Bima tidak kaget, hanya menghela napas seolah aku menyebalkan. Jangan terlalu detail begitu. Di kantor, nama siapa yang tercantum itu tergantung pembagian tugas. Riana butuh prestasi untuk naik posisi, Mas bantu sedikit apa salahnya? Aku menatapnya, tidak mengerti. Membantu sedikit, tapi mengambil hasil jerih payahku dan meletakkannya di tangan orang lain. Aku menoleh pada Bu Ratih, berharap setidaknya beliau akan mengatakan sesuatu yang adil. Tapi beliau hanya tersenyum tipis, senyum yang dingin hingga membuatku merinding. Perempuan yang tahu diri itu harusnya diam. Jangan membesar-besarkan masalah kecil. Bikin malu anak saya saja. Mendengar kata bikin malu, hatiku mencelos. Ternyata kehormatan mereka lebih penting daripada perasaanku. Ternyata, aku hanya boleh diam, selama citra mereka di luar sana tetap cemerlang. Malam itu, aku berbaring membelakangi Bima. Kudengar ia membalikkan badan, lalu mengucapkan kalimat pelan seperti angin, "Jangan curigaan terus, Mas capek." Aku memejamkan mata. Aku tidak menangis, aku hanya merasakan sesuatu yang sangat jelas dan dingin di dalam hatiku. Perasaan dikhianati secara diam-diam. Bukan sebuah tamparan, bukan sebuah makian, tapi sayatan kecil yang rapi dan terencana, perlahan memotong posisiku dalam pernikahan ini. Malam itu aku berbaring sangat lama, tidak bisa tidur. Detak jam dinding terdengar begitu jelas, seolah rumah ini sedang menghitung mundur sampai sejauh mana aku bisa bertahan. Bima bilang capek, lalu berbalik, dan tidur. Sementara aku menatap langit-langit, di kepalaku terus terulang kalimat, nama siapa yang tercantum itu tergantung pembagian tugas. Kalimat itu terdengar profesional, tapi kenapa membuatku merasa seolah seseorang baru saja dengan santai menghapus usahaku, menghapus posisiku, bahkan menghapus suaraku di rumah ini. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan seperti biasa. Aku berusaha bersikap normal karena tidak ingin mengubah dapur menjadi medan perang. Tapi ada hal-hal yang meskipun kita diamkan, ia akan tumbuh duri dengan sendirinya. Bu Ratih turun, melirik meja makan, lalu melontarkan kalimat sambil lalu yang dingin. Sejak ada anak muda yang bantu, Bima kelihatan beda ya. Laki-laki itu kalau didukung orang yang kompeten, wajahnya jadi cerah. Tanganku yang sedang menuang air berhenti. Aku tidak bertanya siapa anak muda itu karena aku sudah tahu. Yang menakutkan adalah, beliau mengatakannya seolah aku tidak ada di sana, atau kalaupun ada, aku tidak penting. Bima makan dengan terburu-buru sambil menatap ponsel. Aku bertanya pelan, nanti malam pulang makan Mas? Ia tidak mengangkat kepala, hanya menjawab, belum tahu, ada urusan di kantor. Lalu ia mengenakan kemeja dan berdiri. Sebelum pergi, ia berpesan, kalau Riana kirim pesan minta file, tolong kirimkan ya. Mas sibuk. Aku menatapnya dan ingin tertawa tapi tidak bisa. Dokumen internal perusahaan tapi ia mengatakannya seringan meminta tolong mengambilkan baju. Aku bertanya lagi, masih dengan suara lembut, kenapa dia tidak minta langsung ke Mas? Bima mengerutkan kening. Kamu banyak tanya sekali. Ini cuma saling bantu. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Kata jangan berpikir yang tidak-tidak belakangan ini sering ia ucapkan. Seolah semua perasaanku salah, semua kecurigaanku adalah penyakit. Aku tidak membantah,
Aku membersihkan piring, mencucinya, tapi di dalam hatiku ada goresan yang semakin panjang dan lebar. Sore itu, Riana benar-benar mengirim pesan. Pesannya sangat sopan dan formal. Selamat sore, Mbak. Pak Bima bilang, saya boleh minta file proposal versi terbaru. Aku menatap layar ponsel, menghela napas. Aku tidak mau cari gara-gara, aku juga tidak mau mengubah diriku menjadi perempuan picik. Aku membuka laptop, mencari file itu, dan mengirimkannya. Tapi setelah itu, ia mengirim satu kalimat lagi yang sepertinya tidak berbahaya. Mbak telaten sekali, ya? Pasti Pak Bima tenang sekali punya istri seperti Mbak. Kalimat itu, jika diucapkan orang biasa mungkin pujian. Tapi dalam konteks ini, aku merasa seperti sebuah pengingat. Aku sangat dekat dengannya, sementara kamu hanya pengirim file. Malamnya Bima pulang larut. Ia masuk dengan aroma parfum aneh. Tidak menyengat, tapi cukup untuk kusadari itu bukan aroma parfumnya yang biasa. Aku bertanya, Mas ketemu klien, ya? Ia menjawab, iya, sama tim. Aku mengangguk. Aku tidak mendesak. Aku pernah berpikir wanita cerdas itu tahu cara menjaga suaminya, tapi aku mulai sadar bagaimana cara menjaganya jika ia sudah melangkahkan satu kaki keluar, lalu berbalik menyalahkanmu karena terlalu banyak berpikir. Hari-hari berikutnya, perasaan diremehkan tidak datang melalui makian atau tamparan. Ia datang melalui hal-hal kecil. Sangat kecil hingga jika ku ceritakan, orang akan bilang aku berlebihan. Contohnya saat makan malam, Bu Ratih bercerita tentang kerabatnya, lalu menoleh pada Bima dan bertanya, anak itu, si Riana, keluarganya berada, tidak. Aku duduk di sana, tapi beliau tetap bertanya seolah aku bukan istri putranya. Bima menjawab, lumayan, Bu. Bu Ratih mengangguk-angguk. Kelihatannya dia punya aura jadi nyonya besar. Aku mendengarnya dan punggungku terasa dingin. Nyonya besar apa? Apakah di rumah ini hanya boleh ada satu nyonya besar? Dan aku ini apa? Suatu hari saat pulang dari pasar, aku melihat Bu Ratih sedang menelepon. Suaranya pelan, tapi aku masih bisa mendengarnya. Iya, ibu juga sedang memikirkannya. Menantu zaman sekarang itu harus bisa bantu suami, masak di rumah terus bagaimana bisa maju. Beliau menoleh, melihatku, dan langsung diam lalu mengubah nada bicaranya seolah tidak terjadi apa-apa. Sudah pulang dari pasar, belanjanya sedikit saja. Zaman sekarang harus hemat. Aku tersenyum tipis. Iya Bu, tapi kalimat harus hemat membuatku sedikit terkejut. Selama ini urusan belanja di rumah masih sama. Kenapa tiba-tiba beliau mengingatkan dengan nada memerintah? Aku mulai menyadari satu hal. Mereka sedang membangun sebuah dinding tak kasat mata. Tidak ada yang bilang langsung, kamu tidak pantas. Tapi semua tindakan mereka mengarah pada kesimpulan itu. Aku tidak mau percaya. Aku masih mencoba berpikir mungkin aku sensitif. Tapi semakin ku coba, semakin ku rasakan ada sesuatu yang sedang didorong pergi dengan sangat perlahan, teratur, dan sengaja. Suatu malam, saat Bima sedang mandi, ponselnya menyala karena ada pesan masuk. Aku tidak punya kebiasaan memeriksa ponselnya, tapi layarnya terus berkedip seolah sengaja memancing orang untuk melihat. Aku memalingkan wajah, menasihati diri sendiri. Aku tidak akan melakukannya. Aku seorang istri. Aku harus menjaga martabatku. Tapi kemudian, kalimat Bu Ratih terngiang di benakku. Perempuan yang tahu diri itu harusnya diam. Diam sampai sejauh mana? Sampai harus menutup mata sendiri, aku menarik selimut, berbaring membelakangi ponsel itu. Dalam gelap, ku dengar pintu kamar mandi terbuka. Ku dengar Bima membalikkan badan. Sementara aku merasakan ada gumpalan sesak yang aneh di dadaku. Aku sudah mengabaikan banyak hal. Mencoba memahami banyak hal. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya aku sadar, ada kesalahpahaman yang bukan karena aku terlalu banyak berpikir, tapi karena orang lain sengaja membuatnya begitu. Dan rasa sesak itu adalah pertanda bahwa ini belum akan berakhir hanya dengan beberapa kalimat. Hari itu adalah sebuah malam yang sangat biasa. Begitu biasa hingga jika tidak ada kejadian besar, aku mungkin hanya akan menganggapnya sebagai satu hari lagi di mana aku berusaha mempertahankan sebuah rumah tangga. Udara agak dingin, lampu kuning di rumah menyala.
Meja makan sudah tertata tapi tidak ada yang menyentuh makanan. Bu Ratih duduk tegak di ujung meja, wajahnya dingin. Bima duduk di sebelahnya, diam. Matanya menatap ke bawah meja seolah sedang menghindari sesuatu. Suasananya begitu berat sampai saat aku keluar dari dapur, jantungku terasa berdebar kencang. Aku meletakkan mangkuk sup, mencoba bertanya dengan lembut. Kenapa belum pada makan? Bu Ratih tidak langsung menjawab. Beliau mengulurkan tangan, menarik setumpuk kertas di depannya, dan mendorongnya tepat ke arahku. Kertas putih, tulisan hitam. Di baris paling atas, 3 kata menusuk mataku. Surat gugatan cerai. Aku membeku. Rasanya seperti seseorang baru saja menarik karpet dari bawah kakiku. Tubuhku limbung tapi tidak langsung jatuh, hanya berdiri di sana tanpa tahu harus berpegangan pada apa. Bu Ratih menatapku tajam, suaranya tidak tinggi tapi setajam pisau. Tanda tangani saja, jangan membuat malu keluarga. Aku mendengar setiap kata dengan jelas, tapi pikiranku seolah tersumbat. Aku menatap Bima, menunggu ia mengatakan sesuatu. Cukup 1 kalimat saja, bahwa ini salah paham, bahwa ibunya sedang emosi, bahwa ia akan menjelaskannya, tapi Bima tetap diam. Diam seperti orang yang sudah lama berlatih untuk diam, diam seperti orang yang sudah memutuskan segalanya di kepala, dan hanya menungguku meletakkan pena. Aku menelan ludah, bertanya lagi, suaraku terdengar aneh saat itu, bergetar tapi berusaha tenang. Ibu, ada apa ini? Bu Ratih melipat tangan. Ada apa lagi? Anakku sedang menanjak karirnya, dia butuh istri yang lebih pantas. Kamu mengerti, kan? 2 kata, lebih pantas. Seperti tamparan tak terlihat. Aku menoleh pada Bima sekali lagi, jantungku berdebar kencang. Bima, katakan sesuatu. Bima akhirnya mengangkat kepala, matanya menghindariku, suaranya lelah seolah membacakan naskah yang sudah disiapkan. Aku butuh seseorang yang lebih cocok untuk perjalananku ke depan. Saat itu, aku merasakan hawa dingin merambat dari tengkuk ke tulang punggungku. Bukan karena kalimatnya, tapi karena cara ia mengatakannya. Tanpa ragu, tanpa rasa bersalah, hanya ketegasan seseorang yang sudah memilih. Aku tersenyum tipis, tapi bibirku kaku. Jadi selama ini, Mas sudah merencanakannya? Bima tidak menjawab, hanya menghela napas, seolah akulah yang membuatnya tidak nyaman. Pintu tiba-tiba terbuka. Riana masuk, berpakaian rapi, riasan wajahnya pas, tangannya membawa sebuah bingkisan kecil seolah baru saja mampir di saat yang tepat. Ia berdiri di belakang Bima, tanpa berkata apa-apa, tapi tatapan matanya padaku adalah tatapan seorang pemenang. Tidak perlu tawa keras, tidak perlu kalimat provokatif. 1 lirikan saja sudah cukup memberitahuku, semuanya sudah diatur sejak lama. Aku melihat semua kepingan teka-teki itu. Perbandingan-perbandingan, saat-saat aku disingkirkan, file-file yang diatasnamakan Riana, kalimat jangan berpikir yang tidak-tidak semuanya bukan lagi kebetulan. Ini adalah jalan yang sudah mereka siapkan, hanya menungguku keluar dari rumah dengan rapi. Bu Ratih mengetukkan jarinya ke meja, mendesak seperti memberi perintah. Tanda tangani. Jangan bikin ribut, di rumah ini tidak butuh tontonan. Aku melihat sekeliling. Dapur yang setiap ubinnya pernah kusikat, meja makan yang setiap hari kutata, tiba-tiba menjadi ruang sidang untukku. Kudengar detak jantungku sendiri, sakit dan marah, tapi air mata tidak mau jatuh. Mungkin karena air mata hanya untuk orang yang pantas dikasihani, dan saat itu aku tidak merasa pantas dikasihani lagi. Aku hanya merasa terhina, aku bertanya perlahan. Setiap kata seolah harus kutarik dari dalam dada. Selama bertahun-tahun aku di belakangmu, lalu aku ini apa? Aku menatap Bima saat bertanya. Aku ingin Mas ingat malam-malam saat Mas tertidur, aku yang duduk memperbaiki setiap baris tulisanmu. Aku ingin Mas ingat saat-saat Mas bingung dengan kontrak, aku yang menguraikan setiap klausulnya. Aku ingin Mas ingat aku berhenti kerja agar Mas bisa tenang. Tapi Bu Ratih yang menjawab menggantikan putranya, dengan nada dingin, tidak perlu dipikirkan. Kamu adalah orang yang sudah habis masa gunanya. 4 kata itu membuatku terdiam beberapa detik. Habis masa gunanya. Ternyata aku dinilai seperti sebuah barang. Berguna maka disimpan,
tidak berguna maka dibuang. Aku menatap Bu Ratih, lalu Riana, dan terakhir Bima. Di mata mereka, aku bukan lagi istri, bukan lagi keluarga. Aku hanyalah sebuah penghalang. Tiba-tiba, ketenangan yang aneh menjalari diriku, seolah ada sesuatu di dalam diriku yang baru saja putus. Ketika orang sudah menganggapmu barang, semakin kau menangis, semakin kau merendahkan dirimu sendiri. Aku menarik kursi dan duduk. Aku mengambil pena. Bima sedikit terkejut, seolah tidak menyangka aku akan menandatanganinya secepat itu. Bu Ratih juga sedikit tercengang. Mungkin ia pikir aku akan mengamuk, memohon, menangis dan meratap. Tapi aku tidak. Aku membaca sekilas beberapa baris, lalu meletakkan pena dan menandatanganinya. Goresan penaku saat itu sangat lurus, tidak bergetar. Setelah selesai, aku mendorong kertas itu kembali, rapi seperti melunasi utang. Riana tersenyum sinis. Bima menatapku, bibirnya bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian diam. Mungkin dalam sekejap, ia juga takut pada ketenanganku. Aku berdiri, tidak membereskan apa-apa, hanya mengambil tas yang sudah kusiapkan sebelumnya. Aku menatap mereka bertiga satu persatu, suaraku tidak tinggi tapi jelas, akan tiba saatnya kalian memanggilku sesuai posisiku. Bu Ratih tertawa meremehkan, posisi apa? Kamu pikir kamu siapa? Riana melirikku, tatapannya mengejek. Bima mengerutkan kening. Jangan bicara seperti itu. Aku tidak menjawab. Aku hanya membuka pintu dan melangkah keluar. Di belakangku, ku dengar mereka masih berbisik, masih mencibir bahwa aku sedang bicara dalam keadaan marah, bahwa aku hanyalah seorang wanita yang dicampakkan dan mencoba menyelamatkan sedikit harga diri, tapi mereka tidak tahu, kalimatku bukan ancaman. Itu adalah sebuah janji. Dan janji itu sudah kusiapkan sejak lama. Hanya saja mereka terlalu sibuk memandangku sebagai barang habis masa guna, sehingga tidak menyadari betapa tenangnya aku saat pergi. Aku melangkah keluar dari rumah itu di tengah malam, benar-benar dengan tangan kosong tapi hati seberat batu. Di tanganku hanya ada sebuah tas kecil dan setumpuk dokumen. Aku tidak membawa banyak barang bukan karena tidak punya apa-apa, tapi karena aku tahu, di mata mereka aku sudah dicoret. Jadi apapun yang kusentuh akan disebut mencuri, serakah, atau menuntut gonogini. Baru saja sampai di pintu, Bu Ratih sudah menghadang. Cahaya lampu teras menyorot wajahnya, memperlihatkan ekspresi dingin yang selama ini ia sembunyikan dengan baik. Beliau membentak, tanpa sedikit pun menurunkan suaranya, keluar dari rumah ini jangan pernah mimpi kembali mengemis. Aku menatapnya. Hatiku tidak lagi sesakit saat duduk di depan surat cerai tadi. Aku hanya merasa lucu. Aku belum mengemis apapun. Aku hanya sedang pergi. Tapi di benaknya, aku sudah pasti akan menjadi pengemis yang kembali berlutut. Bima berdiri di belakang ibunya, melipat tangan, tidak bergerak maju. Ia melontarkan kalimat dingin seolah sedang bersedekah. Aku akan berikan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih. Jangan bikin ribut. Aku menatap lurus ke arahnya. Mungkin ia pikir aku akan terharu, akan tahu diri, akan mengambil uang itu dan menghilang. Aku bertanya balik, nadaku datar tapi cukup tajam untuk membuatnya terdiam. Semurah itukah terima kasihmu? Bima mengerutkan wajah, jangan meninggikan suaramu. Aku tidak meninggikan suara. Aku hanya menatapnya seperti menatap orang asing. Pria yang dulu pernah berkata ada mas di sini sekarang berdiri di sana dengan wajah sedingin es, siap membeli kebungkamanku dengan sejumlah uang yang disebut terima kasih. Aku berbalik pergi. Tanpa pamit, tanpa berkata apa-apa lagi. Aku menuruni setiap anak tangga, mendengar suara pintu di belakangku dibanting. Suara itu tidak hanya menutup sebuah pintu, tapi juga menutup sebuah babak dalam hidupku yang pernah kucoba bangun dengan susah payah. Aku berjalan lurus ke jalan raya, menarik napas dalam-dalam. Udara malam terasa dingin, tapi kepalaku justru jernih secara aneh. Aku sadar aku baru saja didorong keluar dari rumah seperti sebuah rintangan, dan aku juga sadar, orang-orang seperti mereka tidak akan pernah membiarkan rintangan itu pergi dengan tenang jika rintangan itu masih bisa membuat mereka cemas. Aku pindah ke sebuah apartemen sewaan. Apartemennya kecil, perabotannya sedikit, tapi aku merasa ringan. Aku hidup minimalis, tanpa riasan, tanpa pesta. Aku tidur nyenyak.
Tidur nyenyak pertama setelah berhari-hari jantungku terasa diremas. Keesokan paginya, aku bangun dan tidak menangis. Aku membuat segelas air hangat, duduk menatap cahaya matahari yang masuk melalui tirai. Di hatiku tidak ada lagi pertanyaan mengapa, yang ada hanya mulai dari mana. Aku membuka tas dokumenku, membolak-balik setiap lembar. Ada hal-hal yang kusimpan bukan untuk merebut sesuatu, tapi untuk melindungi diriku sendiri. Aku ingat betul, selama hidup dengan Bima, aku pernah terlibat dalam mengedit, memberi masukan, dan memeriksa banyak berkas penting. Aku pernah duduk bersamanya sampai larut malam untuk mempersiapkan rapat-rapat krusial. Saat itu aku tidak butuh nama, aku hanya butuh suamiku berdiri tegak. Tapi sekarang, justru hal-hal di balik layar itulah yang harus kuperiksa kembali. Karena aku tahu, orang yang berani memaksaku menandatangani surat cerai di meja makan, juga berani melakukan lebih banyak hal untuk membungkam. Aku mengambil ponsel, menelepon nomor yang sudah lama tidak kuhubungi. Seorang senior yang pernah bekerja bersamaku dulu, yang pernah terjebak dalam masalah kerjasama yang rumit, dan akulah yang membantunya keluar dengan cara yang sangat bersih. Aku menekan nomor itu, menunggu nada sambung, jantungku berdetak teratur. Aku tidak gugup karena aku menelepon bukan untuk memohon, tapi untuk membuka pintu yang lain. Di seberang sana, telepon diangkat, suaranya berat, "Halo." Aku tidak bertele-tele, hanya mengucapkan satu kalimat sandi yang dulu sering kami gunakan di tim untuk situasi darurat. Saya perlu membuka kembali berkas nomor 3, sesuai catatan lama, hening sejenak. Lalu suara di seberang sana berubah total, tidak lagi basa-basi, melainkan serius, bahkan sedikit terkejut. "Ibu," akhirnya ibu bersedia muncul juga. Aku memejamkan mata sejenak. Aku tahu, kalimat itu saja sudah cukup. Aku tidak lagi sendirian dalam permainan ini. Sejak hari itu, aku mulai bekerja seperti orang yang sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Aku mengumpulkan semua yang pernah kukerjakan. Email lama, jadwal rapat, draft proposal, file-file editan yang memiliki jejak waktu, percakapan-percakapan yang dulu kuanggap biasa. Aku tidak melakukannya dengan heboh, aku melakukannya dalam diam. Setiap bukti yang kutemukan, kusimpan dalam satu folder dengan tanggal dan waktu yang jelas. Aku tidak berniat membalas dendam dengan cara kotor. Aku hanya bersiap, jika ada yang ingin menjadikanku orang jahat, aku akan punya cara untuk membalasnya dengan kebenaran. Sementara aku sibuk mengumpulkan kepingan data, di sisi lain, keluarga mantan suamiku mengadakan pesta kecil untuk merayakannya. Aku mendengarnya dari seorang kenalan. Bu Ratih tertawa-tawa, membanggakan diri seolah baru saja melepaskan beban. "Mulai sekarang, anakku akan menikah dengan orang yang punya kedudukan, tidak perlu lagi menumpang pada siapapun." Mendengar kalimat itu, aku tidak lagi sakit hati. Aku hanya melihat lebih jelas sifat asli mereka. Mereka tidak butuh seorang istri, mereka butuh aksesori yang sesuai zaman untuk dipamerkan. Malam itu, saat aku sedang memeriksa serangkaian file, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal, hanya satu baris, tapi cukup membuat punggungku merinding. "Pergilah dengan tenang, jangan sampai saya harus membersihkan masa lalu." Aku menatap kata membersihkan sangat lama. Ini tidak seperti ancaman dari pemenang biasa. Ini seperti ancaman dari seseorang yang sudah siap bertindak, dan bertindak dengan cara yang tidak akan memberikan jalan kembali. Aku meletakkan ponsel di meja. Di kepalaku hanya ada satu pikiran yang sangat jelas. Mereka akan menyerang lebih dulu. Bukan hanya cerai, bukan hanya mengusirku dari rumah, mereka ingin aku lenyap dari hidup mereka seperti noda yang dilap bersih, agar tidak ada lagi yang mengingat bahwa Bima bisa berdiri hari ini berkat siapa, dan Bu Ratih pernah menginjak siapa untuk bisa merasa puas. Aku menarik napas dalam-dalam, membuka kembali layar laptop, menatap folder data yang baru saja kukumpulkan. Aku tahu. Sejak saat ini aku tidak boleh lagi bersikap lunak, bukan karena benci, tapi karena jika aku tidak berdiri tegak, mereka akan mendorongku jatuh, dan aku sudah cukup sering jatuh. Keesokan paginya, baru saja aku melangkah keluar kamar, ponselku sudah berdering terus-menerus. Bukan satu panggilan,
Tapi banyak panggilan dari nomor tak dikenal, dari manajemen gedung, bahkan dari seorang tetangga yang baru kutemui beberapa kali di lift. Aku mengangkat telepon, suara di seberang sana ketus. Ibu bisa turun ke ruang serbaguna sekarang? Ada yang perlu diklarifikasi terkait laporan dari penghuni. Aku berhenti. Aku baru pindah ke sini belum lama, hidup tenang, pergi pagi pulang malam, tidak pernah cari masalah dengan siapapun. Laporan apa, ya? Orang itu menjawab singkat, masalah pribadi ibu. Turun saja. Aku melangkah keluar dengan perasaan punggung yang dingin. Perasaan yang sama persis seperti saat aku melihat surat cerai malam itu. Bedanya, kali ini aku tahu mereka sudah mulai bertindak. Sesampainya di ruang serbaguna, aku melihat beberapa orang sudah duduk. Ada seorang dari manajemen gedung dan dua penghuni senior. Di atas meja, ada setumpuk kertas cetak berwarna yang diletakkan tepat di depanku. Petugas manajemen menatapku dan berbicara seperti membacakan laporan. Ada penghuni yang melaporkan bahwa ibu tinggal di sini dengan gaya hidup tidak sehat, memiliki hubungan yang rumit dan mengganggu ketertiban umum. Aku membeku. Tidak sehat adalah cara sopan untuk mengatakan sesuatu yang ingin mereka kotori. Aku menunduk melihat tumpukan kertas itu, dan benar saja seperti dugaanku. Itu adalah foto-foto editan yang sangat rapi, wajah yang sangat mirip denganku, bersama seorang pria asing, disertai tulisan-tulisan kotor yang sengaja dibuat untuk menghina. Tidak hanya itu, mereka juga mencetak fotoku saat berdiri di lobi, lalu menggabungkannya dengan adegan-adegan buram dan memberinya keterangan yang menjijikkan. Aku membacanya dan jantungku berdebar kencang, bukan karena malu, tapi karena marah. Marah karena orang berani menciptakan sebuah citra palsu untuk melemparku ke hadapan publik agar dihakimi. Seorang bapak tua yang duduk di seberangku menggelengkan kepala, suaranya pelan tapi berat. Mbak, kalau hidup seperti itu tidak bisa di kompleks ini. Di sini isinya keluarga baik-baik. Aku menatap bapak itu, tidak menyalahkannya. Orang tua seringkali percaya pada kertas putih dan tinta hitam, apalagi jika disajikan sebagai bukti. Aku hanya bertanya kembali pada petugas manajemen, siapa yang mengirim ini? Orang itu menjawab, anonim. Aku mengangguk. Anonim, cara yang tepat. Karena jika mereka menunjukkan identitas, mereka harus bertanggung jawab. Aku meminta izin untuk memegang tumpukan kertas itu, memeriksanya satu persatu, lalu berkata dengan jelas, ini foto editan. Petugas manajemen mengerutkan kening. Kalau ibu bilang editan, harus ada buktinya. Aku tidak berdebat. Aku hanya bertanya, Bapak bisa menunjukkan file asli yang dikirim? Waktu pengiriman, alamat IP, atau nomor telepon jika ada? Orang itu sedikit gugup lalu mengalihkan pembicaraan. Kami hanya menerima laporan, bagian teknis nanti yang akan memeriksa. Aku paham, mereka hanya mengikuti prosedur. Tapi yang kubutuhkan bukan perdebatan, melainkan waktu untuk mengumpulkan bukti. Baru saja aku keluar dari ruang serbaguna, ponselku bergetar hebat. Kali ini dari ibu mertuaku. Begitu kuangkat, beliau langsung memaki. Perempuan sepertimu harus kubuat seluruh dunia tahu belangnya. Jangan pikir sudah cerai lalu selesai. Aku berdiri di tengah koridor, mendengar setiap kata seperti tusukan jarum. Aku tidak langsung menjawab. Beliau terus berteriak, dengan nada penuh kebencian. Kamu mau menempel pada anakku sampai kapan? Kalau kamu berani bicara jelek tentang dia, kubuat kamu tidak punya jalan hidup. Setelah mendengarnya, aku hanya menjawab dengan satu kalimat tenang. Kalau ibu melakukan itu, apa ibu pikir ibu bersih? Beliau terdiam sejenak, lalu membentak, diam, dasar tidak tahu diuntung. Beliau menutup telepon. Belum sempat bernapas, Bima menelepon. Suaranya dibuat-buat lembut, gaya pria baik-baik di depan umum. Dengar ya, kamu diam saja, aku masih akan memberimu jalan untuk hidup. Aku tertawa kecil. Jalan untuk hidup terdengar seperti sebuah anugerah. Aku bertanya langsung, ini perbuatanmu? Bima diam sejenak, lalu menjawab samar. Siapapun yang melakukannya, kalau kamu masih mau hidup tenang, jangan melawan. Mendengar itu, hatiku terasa dingin. Pria yang pernah tertidur di meja kerja sekarang berbicara padaku seperti pada seorang musuh.
Aku pulang ke apartemen, membuka grup WhatsApp penghuni. Benar saja, foto-foto itu sudah disebar. Bukan hanya foto, tapi juga tulisan panjang yang menuduh seorang wanita yang baru pindah hidup bebas, selingkuh, bahkan mencuri dokumen perusahaan sebelum bercerai. Membaca baris mencuri dokumen perusahaan, aku langsung mengerti tujuan sebenarnya. Menjelekkan kehidupan pribadiku hanyalah umpan. Mereka ingin memberiku cap kriminal yang cukup berat, agar jika aku mengatakan sesuatu tentang perusahaan, aku akan dianggap sebagai pencuri atau pemeras. Aku melangkah ke lobi untuk mencari udara segar dan melihat seorang pria asing berdiri bersandar di pilar, menatapku tajam. Saat aku lewat, ia melontarkan kalimat sinis. Pantas saja diceraikan, kelihatannya saja sudah licik. Aku berhenti, menatap lurus ke arahnya. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku paham ada yang sengaja menyebarkan informasi untuk menekanku. Aku tidak berdebat. Berdebat sekarang hanya akan membuatku kehilangan ketenangan dan mudah direkam lalu diedit. Aku kembali ke apartemen, membuka aplikasi CCTV gedung. Aku perlu tahu siapa yang memulai permainan kotor ini. Aku meminta rekaman CCTV area lobi dan kotak surat. Saat memundurkan waktu, aku melihat seseorang memakai topi dan masker, berdiri ragu-ragu di depan kotak suratku. Orang itu melihat ke kanan dan ke kiri, lalu dengan cepat memasukkan sebuah amplop ke celah kotak surat. Setelah itu, ia pergi dengan cepat. Aku memperbesar gambar dan menyimpan videonya. Jantungku berdebar kencang, tapi pikiranku jernih. Ini bukan lagi sekadar fitnah. Ini adalah jebakan. Aku membuka kotak suratku, amplop coklat tanpa nama. Di dalamnya ada fotokopian sebuah kontrak dan selembar kertas tulisan tangan yang rapi. Tulisannya tajam seperti pisau, tanda tangani. Kalau tidak mau kehilangan segalanya. Aku membacanya berulang kali. Kehilangan segalanya, kehormatan, tempat tinggal, pekerjaan, atau kebebasan. Mereka menggunakan taktik psikologis yang sama, melemparkan sesuatu yang ambigu ke tanganku. Jika ku simpan, mereka akan bilang aku menyimpan bukti kejahatan. Jika aku bereaksi, mereka akan bilang aku memeras. Jika aku diam, mereka akan terus mengarang cerita. Aku duduk, meletakkan amplop itu di meja, membuka aplikasi catatan. Aku memotret amplop, memotret isinya, mencatat waktu penerimaan, dan menyimpan video CCTV. Aku sama sekali tidak panik. Aku hanya melihat satu hal dengan sangat jelas. Mereka sudah memulai, dan mereka tidak akan berhenti di sini jika aku terus diam. Aku mengambil ponsel dan mengirim satu pesan singkat pada seniorku. Mereka sudah mulai. Saya minta rencana B. Setelah mengirim pesan, aku bersandar di kursi, menatap keluar jendela. Aku tahu, sejak saat ini, segalanya akan berjalan lebih cepat. Tapi aku juga tahu, ketika orang sudah memilih bermain kotor, kita justru harus bermain bersih. Bersih, tapi tidak lunak. Bersih, tapi mengenai titik lemah mereka. Setelah mengirim pesan pada seniorku, aku tidak duduk diam menunggu mereka menyerang lagi. Aku paham satu hal dengan sangat jelas, jika aku terus bertahan, mereka akan semakin menjadi-jadi, tapi aku juga tidak sebodoh itu untuk terjun ke dalam perdebatan sengit yang kemudian akan diedit dan diputarbalikkan menjadi drama wanita membalas dendam. Aku butuh cara bertindak yang cukup halus agar tidak ada yang bisa menangkap basah, tapi cukup telak untuk membuat lawan gentar. Aku memilih melakukan sesuatu yang sangat biasa, mengajak Riana bertemu. Aku mengirim pesan padanya dengan nada damai. Saya mau bicara baik-baik, supaya semuanya tidak makin rumit. Sebentar saja, aku sengaja memilih sebuah kafe di dekat area perkantoran mereka. Ramai, terang, dan penuh dengan CCTV. Aku tidak sebodoh itu bertemu di tempat sepi. Aku tidak mengajaknya ke rumah, juga tidak ke tempat tertutup, untuk menghindari ia memutarbalikkan fakta dan menuduhku mengancam. Riana membalas hampir seketika, hanya satu kata, "Oke." Jawaban oke itu membuatku paham, ia sama sekali tidak takut, bahkan ingin berhadapan langsung. Aku sudah menduga ia akan datang dengan sikap seorang pemenang, dan aku butuh sikap itulah agar semua ucapannya menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Hari pertemuan, aku datang 10 menit lebih awal.
Aku memilih meja di sudut tapi masih dalam jangkauan pandang staf dan CCTV. Aku memesan segelas air hangat. Tanganku tidak gemetar. Aku datang bukan untuk mengemis, apalagi untuk merebut kembali suami yang sudah berkhianat. Aku datang untuk menetapkan batas. Semakin cepat batas itu ditetapkan, semakin sulit orang melanggarnya. Riana masuk. Ia mengenakan gaun kerja yang rapi, rambutnya ditata ringan, bibirnya merah pas, tatapannya angkuh. Ia menatapku seolah melihat seorang pecundang yang sedang mencoba menyelamatkan sisa-sisa harga diri. Begitu duduk, tanpa basa-basi, ia langsung melontarkan kalimat dengan nada santai tapi penuh sindiran. Bahkan sudah tanda tangan surat cerai, kenapa masih menempel terus? Aku menatapnya lurus, tidak marah. Aku hanya bertanya balik dengan sangat pelan. Menurutmu, saya menempel pada apa? Riana tersenyum sinis. Ya menempel sama Mas Bima, lah. Mbak pergi saja dengan tenang biar semua orang tidak repot. Ia bilang semua orang tidak repot. Artinya, akulah sumber masalahnya. Aku mengangguk, tidak membantah. Aku hanya meletakkan ponsel di meja, memutar rekaman CCTV yang sudah kusimpan, lalu mendorongnya pelan ke arahnya. Di layar, terlihat adegan orang bertopi yang diam-diam memasukkan amplop ke kotak surat apartemenku. Gambarnya jelas, waktunya lengkap, sudut pandangnya tidak bisa disangkal. Riana menatapnya, dan raut wajahnya langsung berubah dalam sedetik. Cukup sedetik saja untuk membuatku yakin, ia tahu apa itu. Tapi dengan cepat, ia kembali memasang senyum angkuh yang dipaksakan. Bukti apa ini? Mbak cuma mengada-ada. Siapa yang tahu itu orang siapa? Aku tidak terburu-buru. Aku hanya mencondongkan tubuh dan berkata perlahan. Kamu pikir CCTV di apartemen itu cuma hiasan? Kalimat itu seperti menyumbat tenggorokannya. Riana terdiam, matanya berkedip cepat. Aku melanjutkan, masih dengan nada tenang. Foto editan, artikel fitnah, amplop anonim, saya tidak akan menemuimu tanpa alasan. Saya mau kamu berhenti. Riana tertawa mengejek. Berhenti? Mbak memerintah siapa? Aku menatapnya. Saya tidak memerintah. Saya mengingatkan, karena saya sudah menyimpan semuanya. Dan saya tidak punya kebiasaan menerima fitnah. Riana melipat tangan, bersandar di kursi, mencoba terlihat tidak takut. Mbak pikir bisa menakut-nakuti siapa? Mbak tahu saya siapa di perusahaan itu? Aku menjawab langsung. Saya tidak peduli kamu siapa. Saya hanya mau bilang satu hal. Berhenti memfitnah. Berhenti menjebak. Kalau tidak, saya akan serahkan semua data ini ke pengacara dan ke satu orang di perusahaan. Seseorang yang punya wewenang untuk bertanya padamu, siapa yang menyuruhmu bermain kotor seperti ini? Mendengar kata seseorang yang punya wewenang, mata Riana menggelap. Tapi ia masih mencoba melawan seperti ular yang terpojok. Mbak mengancam siapa? Memangnya Mbak siapa di perusahaan ini? Aku menatapnya, tidak tersenyum, tidak menyeringai, hanya berkata pelan, tapi cukup dingin untuk membuat suasana di meja menjadi tegang. Saya adalah orang yang dulu menandatangani dokumen yang membuatmu bisa duduk di kursi manajer itu. Kalimat itu membuat Riana membeku. Aku melihat dengan jelas di matanya ada kilatan panik yang langsung berubah menjadi amarah. Ia melompat berdiri, tangannya mengibaskan meja hingga gelas di atasnya bergetar, lalu melemparkan tatapan menghina padaku. Perempuan kampung, jangan pikir kamu benar-benar direktur. Suaranya agak tinggi. Beberapa meja di sekitar menoleh. Aku tetap duduk diam. Semakin aku diam, semakin ia menunjukkan sifat aslinya. Dan aku butuh sifat asli itulah. Bukan permintaan maaf palsu. Aku hanya mengatakan satu kalimat lagi. Cukup untuk membuatnya paham posisinya. Silakan lanjutkan. Tapi ingat, saya tidak berkelahi dengan mulut. Riana menarik napas dalam-dalam. Bibirnya terkatup rapat seolah ingin bicara lagi tapi tertahan. Tepat saat itu, pintu kafe terbuka. Seorang pria masuk, penampilannya matang, mengenakan setelan gelap, dan berjalan lurus ke mejaku. Ia tidak melihat Riana, hanya meletakkan sebuah kartu nama di mejaku dengan rapi. Bu, jika butuh apa-apa, silakan hubungi saya. Aku mengambil kartu nama itu.
Belum sempat bicara, Riana sudah melihat tulisan di atasnya. Wajahnya pucat pasi, seperti baru saja menelan es batu, matanya terbelalak, bibirnya bergetar, suaranya keluar sangat pelan. Tidak mungkin, aku tidak perlu menjelaskan lagi. Aku hanya mengambil ponsel, menyimpan kartu nama itu, lalu berdiri untuk membayar. Sebelum pergi, aku mendekat dan berbisik. Cukup untuk didengarnya, sebuah kalimat penutup pertemuan kami. Tidak lebih, tidak kurang, saya datang untuk bicara baik-baik. Tapi kalau kamu mau ribut, saya akan layani. Meninggalkan kafe hari itu, aku tidak merasa puas seperti yang dibayangkan orang ketika berhasil membalas lawan. Aku hanya melihat lebih jelas satu hal. Orang yang terbiasa naik dengan cara kotor tidak akan berhenti hanya karena diancam. Mereka tidak takut pada kebenaran, mereka hanya takut kebenaran itu terungkap di saat mereka sedang berada di depan banyak orang. Karena itu, setelah pertemuan itu, yang kukhawatirkan bukanlah Riana akan diam, tapi keheningan dari seseorang yang sedang mengasah pisau. Dan benar saja. Selama 2 hari, Riana tidak mengirim pesan apapun. Grup penghuni apartemen juga tiba-tiba tenang. Tidak ada lagi artikel fitnah baru. Tidak ada lagi orang asing yang mencegatku di lobi. Keheningan itu terdengar melegakan, tapi bagiku, itu seperti ketenangan sebelum badai. Aku memanfaatkan waktu itu untuk memeriksa kembali semua yang telah kusimpan, mengaturnya sesuai urutan waktu, mengambil tangkapan layar, menyimpan file asli, dan mencatat setiap detail dengan cermat. Aku tidak terburu-buru, karena aku tahu semakin mereka diam, semakin mereka sedang mempersiapkan satu serangan telak yang membuatku tidak sempat bereaksi. Pada pagi hari ketiga, sebuah amplop tebal datang melalui kurir. Di atasnya tertera nama Bima, diketik dengan rapi. Aku membukanya, jantungku berdebar. Di dalamnya ada satu set berkas tuntutan pembagian harta, disertai selembar surat pernyataan yang memaksaku menandatangani bahwa selama masa pernikahan, aku tidak memberikan kontribusi apapun yang berarti bagi keluarga dan pekerjaannya. Membaca baris itu, aku tertawa kering. Tidak memberikan kontribusi apapun, ternyata malam-malamku memperbaiki dokumen, keputusanku meninggalkan pekerjaan untuk mendukungnya, makanan yang kumasak agar ia punya tenaga mengerjakan proyek semuanya dirangkum menjadi 4 kata itu. Bersamaan dengan berkas itu, ada pesan dari Bima, dengan gaya khasnya, mengancam sambil berpura-pura baik. Tanda tangani saja baik-baik, aku tidak mau masalah ini menyebar. Aku menatap nada baik-baik itu dan merasa dingin. Mereka mau baik-baik agar aku diam, agar mereka terlihat bersih. Aku tidak langsung menjawab. Aku meletakkan berkas itu di meja, memotret setiap halamannya, mencatat tanggal dan waktu penerimaan. Aku berkata pada diri sendiri, jika mereka sudah bermain dengan kertas, aku akan membalas dengan kertas. Tidak perlu berdebat. Belum sempat tenang, sorenya bel apartemenku berbunyi terus-menerus. Aku mengintip dari lubang pintu dan melihat Bu Ratih berdiri di depan. Di belakangnya ada beberapa kerabat, salah satunya memegang ponsel, siap merekam. Begitu kubuka pintu, Bu Ratih langsung menyerbu masuk seperti badai, suaranya melengking, gaya khas penyerangan verbal massal. Kamu sudah makan dari keluarga saya bertahun-tahun, sekarang mau gigit balik, hah? Beliau berbicara sangat keras, sengaja agar tetangga mendengar, sengaja agar CCTV koridor merekam wajahku dengan jelas. Seorang kerabat menimpali dengan sinis, perempuan serakah. Sudah diusir masih bikin ulah, yang lain di belakang menambahkan, mau memeras, ya, dia pikir semua orang bodoh. Aku berdiri di ambang pintu, tidak mempersilakan masuk, juga tidak mendorong keluar. Aku tahu permainan mereka. Mereka ingin aku marah, ingin aku membalas, ingin aku mengucapkan satu kalimat yang salah, lalu mereka akan mengeditnya menjadi menantu durhaka, perempuan tidak berpendidikan, sudah numpang hidup masih berulah. Bu Ratih maju selangkah, menunjuk lurus ke wajahku, suaranya berdesis. Kamu sudah tanda tangan cerai, pergi yang bersih. Jangan berani-beraninya menuntut apapun. Aku melihat tangan yang menunjuk itu, lalu melihat ponsel yang sedang merekam. Di kepalaku hanya ada satu kata, tenang. Aku mundur setengah langkah agar mereka tidak punya alasan menuduhku mendorong orang tua.
Aku mengeluarkan ponselku, menyalakan perekam suara dan video. Aku berkata perlahan dan jelas, "Ibu datang ke sini untuk apa? Kalau mau bicara, silakan bicara dengan tertib. Kalau ibu membuat keributan, saya akan panggil keamanan." Aku tidak lagi memanggilnya ibu dalam artian keluarga. Aku juga tidak menyebut rumah kita, karena rumah itu sudah menutup pintunya untukku. Bu Ratih mendengar aku menyebut keamanan dan semakin menjadi-jadi. Beliau berteriak, "Panggil saja. Panggil seluruh dunia ke sini, biar lihat kelakuan perempuan ini." Aku tidak menjawab, aku hanya berdiri diam, membiarkan kameraku merekam semuanya. Kubiarkan mereka bicara, kubiarkan mereka menunjukkan wajah asli mereka. Ada hal-hal yang semakin kita bela, semakin orang mengarang cerita. Hanya merekam kebenaranlah yang akan membuat mereka takut di kemudian hari. Beberapa saat kemudian, seorang tetangga membuka pintu sedikit, mengintip. Bu Ratih langsung mengubah nada bicaranya, setengah menangis, setengah bercerita, berakting seperti di panggung drama. "Bu, lihat Bu, dia sudah makan dari keluarga saya bertahun-tahun, sekarang dia mau menuntut harta, minta uang, dia menyiksa anak saya." Aku mendengarnya dan merasa sesak karena marah. Aku tahu, hari ini mereka datang bukan untuk menyelesaikan masalah. Mereka datang untuk menciptakan drama. Dan pencipta drama biasanya yakin penonton hanya akan mendengar dari satu sisi. Malamnya, setelah mereka bubar, aku menerima pesan lain dari seorang kenalan di dunia bisnis. Pesannya singkat, tapi cukup membuatku duduk tegak. Besok perusahaan mereka mengadakan pesta pengumuman promosi. Dia naik ke posisi tinggi, dan wanita itu juga akan diumumkan statusnya. Aku menatap tulisan itu, dan semuanya terasa saling terhubung. Riana diam bukan karena takut, tapi karena sedang menunggu panggung yang tepat untuk menyerang. Mereka butuh sebuah pesta, sebuah keramaian, untuk menjadikanku bahan tertawaan dan menjadikan mereka korban yang berbesar hati. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Pesan dari Riana, singkat tapi penuh provokasi. "Besok datang ya, berdiri di luar gerbang saja juga boleh." Aku menatap pesan itu sangat lama. Aku tidak lagi merasa marah. Aku hanya melihat dengan jelas, ia ingin aku datang untuk dipermalukan. Ia ingin aku berdiri di luar gerbang seperti orang buangan, agar ia bisa melenggang masuk sebagai calon nyonya besar. Aku mengetik satu balasan singkat, tanpa tanda seru, tanpa emosi. "Besok saya datang, tapi tidak di luar gerbang." Setelah mengirimnya, aku meletakkan ponsel, berdiri, dan membuka lemari. Aku mengeluarkan sebuah flash disk yang sudah kusiapkan. Memeriksa kembali file datanya sekali lagi. Aku juga menyiapkan sebuah amplop tertutup. Di dalamnya ada beberapa dokumen cetak penting, rapi, bersih, dan berurutan. Aku tidak perlu membawa banyak. Aku hanya perlu membawa hal yang tepat, yang akan membuat mereka tidak sempat bereaksi. Sebelum tidur, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku lekat-lekat. Mataku tidak lagi merah, bibirku tidak lagi bergetar. Aku berbisik sangat pelan, seolah mengingatkan diriku sendiri untuk tidak lemah di saat terakhir. Besok malam, satu sapaan darinya akan cukup untuk menghancurkan segalanya. Malam sebelum pesta, aku hampir tidak tidur. Bukan karena takut, tapi karena pikiranku berputar seperti roll film, memutar ulang setiap kepingan kejadian yang telah dan akan terjadi. Aku paham betul. Mereka memilih panggung yang ramai untuk mengesahkan kemenangan mereka, maka aku juga harus memilih panggung yang sama untuk meletakkan kebenaran di tempatnya. Tapi kebenaran tidak bisa dilempar begitu saja ke tengah keramaian seperti melempar batu. Harus ada urutannya, ada saksinya, dan ada jalan keluarnya. Jika tidak, yang akan dikotori lagi-lagi adalah aku. Aku duduk di meja, membuka laptop, melihat kembali folder data yang sudah kurapikan. Ada hal-hal yang dulu kuanggap sebagai masalah suami istri, urusan internal yang tidak perlu diketahui orang lain. Tapi ketika mereka menyeretnya keluar, mengubahnya menjadi senjata, aku tidak lagi punya hak untuk bersikap naif. Aku menasihati diriku sendiri dengan tegas. Aku tidak membalas dendam, aku membela diri. Aku tidak merusak, aku mengembalikan kebenaran. Dan kebenaran, jika diucapkan dengan cara yang tepat, selalu lebih kuat dari fitnah.
Aku pernah punya kehidupan lain sebelum mundur ke belakang Bima. Dulu, aku bukan perempuan yang hanya berkutat di dapur seperti sindiran Bu Rati. Aku pernah bekerja di sebuah perusahaan besar, menangani proyek-proyek sulit, menghadiri rapat-rapat di mana salah satu angka saja bisa meruntuhkan seluruh rencana. Aku terbiasa dengan tekanan, terbiasa berhadapan dengan orang-orang berkuasa. Hanya saja, saat menikah, aku memilih untuk mundur. Kupikir, aku mundur untuk menjaga rumah tangga, agar suami tenang, agar keluarga hangat. Aku tidak menyangka, kemunduranku itu dianggap sebagai habis masa guna. Selama bertahun-tahun di belakang Bima, ada beberapa proposal strategis yang pernah kuikuti dari awal, dan karena alasan prosedur, namaku masih tercantum di beberapa dokumen kerjasama lama. Hal itu bagiku dulu hanyalah formalitas, tapi bagi orang yang bisa membaca dokumen, itu adalah sebuah kunci. Ada beberapa orang di dewan direksi yang masih mengingatku, masih tahu bahwa akulah yang pernah menyelesaikan masalah-masalah rumit yang tidak bisa Bima tangani sendiri. Hanya saja karena aku tidak muncul, mereka diam. Tapi diam bukan berarti lupa. Aku bertemu dengan pengacaraku pagi-pagi sekali, sebelum jam kerja, di sebuah kantor kecil yang tenang. Pengacara itu melihat tumpukan dokumen yang kubawa, tidak banyak bicara, hanya bertanya satu kalimat. Ibu mau selesai dengan damai, atau mau menang? Aku menjawab cepat. Saya mau bersih. Saya mau semuanya jelas, sesuai hukum, sesuai prosedur, agar mereka tidak bisa memutarbalikkan fakta. Aku memberikan bukti fitnah, foto editan, amplop anonim, rekaman CCTV, juga berkas yang menuntutku menandatangani pernyataan tidak berkontribusi. Pengacara itu mengangguk, berkata dengan tegas, apa yang mereka lakukan sudah cukup untuk kita melakukan serangan balik. Tapi ibu harus disiplin, jangan berdebat, jangan emosi. Aku mengangguk, aku paham. Beberapa hari ini mereka mencoba mendorongku ke dalam kondisi hilang kendali agar mereka punya alasan untuk menyimpulkan, perempuan ini gila. Aku tidak akan memberi mereka alasan itu, aku hanya perlu berdiri tegak. Setelah dari kantor pengacara, aku menelepon seniorku. Telepon diangkat dengan cepat, suaranya ringkas. Ibu sudah siap? Aku menjawab, siap, tapi saya ingin memastikan kembali rencananya. Saya tidak mau muncul terlalu cepat, juga tidak mau muncul terlambat. Terlalu cepat, mereka punya waktu untuk membungkamku, mematikan listrik, atau mengusirku. Terlalu terlambat, mereka sudah berhasil membentuk opini publik sesuai keinginan mereka. Aku menjelaskan dengan tegas, saya akan muncul di momen yang paling krusial. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Aku menetapkan syarat pada seniorku, yang juga merupakan syarat bagi diriku sendiri. Saya tidak mau menghancurkan siapapun dengan gosip. Saya mau mereka membuka kedok mereka sendiri di depan umum. Seniorku diam sejenak, lalu menjawab dengan gaya orang berpengalaman. Kalau begitu, biarkan mereka bicara sendiri. Asalkan ibu masuk lewat pintu yang benar. Mendengar kalimat pintu yang benar, hatiku terasa lebih tenang. Dalam permainan kekuasaan, pintu mana yang kau masuki lebih penting daripada seberapa cepat kau melangkah. Salah masuk pintu, kau akan menjadi pengacau. Masuk lewat pintu yang benar, kau akan menjadi tamu yang diundang. Sore itu, aku menerima informasi tambahan dari seorang kenalan di internal perusahaan. Informasinya singkat, tapi cukup membuatku bernapas lega. Riana pernah punya catatan buruk di masa lalu, pernah mengubah data pribadi, menyembunyikan satu periode kerja yang sensitif demi bisa naik jabatan dengan cepat. Bukan gosip, tapi jejak yang bisa diverifikasi jika tim HRD mau memeriksa. Aku tidak terburu-buru mengungkapkannya. Aku tahu betul, jika diungkap terlalu awal, akan disebut fitnah. Jika diungkap di saat yang tepat, akan menjadi pertanyaan yang wajib mereka jawab. Aku hanya memilih membawa senjata pertama, sebuah dokumen yang membuktikan bahwa sumber proyek yang dibanggakan Bima sebenarnya berasal dari proposal dan revisi yang pernah aku kerjakan. Aku tidak akan mengatakan itu jasaku dengan mulut. Biarkan dokumen yang bicara. Dokumen tidak berdebat, hanya ada asli atau palsu. Dan aku tahu, yang kupegang adalah asli. Malam itu, sebelum berangkat, aku memeriksa 3 hal. Flash disk berisi data, amplop tertutup,
dan ponsel yang terisi penuh. Aku tidak membawa barang yang tidak perlu. Aku tidak mau ceritanya menjadi kabur karena drama murahan. Aku hanya butuh cukup bukti agar saat mereka menuduhku, mereka akan terjebak dalam ucapan mereka sendiri. Dalam perjalanan ke pesta, aku duduk di mobil, menatap lampu jalan yang berlalu di kaca jendela. Aku tidak merasa seperti orang yang akan melabrak. Aku merasa seperti akan menghadiri sebuah rapat penting, di mana setiap kesalahan harus dibayar. Di kepalaku, sudah tersusun 3 langkah, seperti sebuah musik, masuk, berdiri menunggu, dan membiarkannya menunduk menyapa. Aku tidak perlu mendorong siapapun ke atas panggung. Aku hanya perlu berdiri di tempat yang tepat, agar saat ia melihatku, ia akan mengucapkan kalimat yang akan menghancurkan mereka. Aku turun dari mobil, merapikan kerah bajuku, menarik napas. Di luar aula pesta, musik sudah terdengar. Orang-orang tertawa, berfoto, mengangkat gelas. Semua orang mengira malam itu adalah malam penobatan. Tapi aku tahu, bagiku dan bagi mereka yang memilih bermain kotor, malam ini sebenarnya adalah malam pengadilan. Aku melangkah masuk ke aula pesta dengan langkah yang cukup pelan agar tidak terkesan terburu-buru, tapi cukup mantap agar tidak dianggap menyelinap. Pintu kaca terbuka, hembusan dingin AC menerpa wajahku, musik mengalun, tawa riang, denting gelas semuanya berkilauan, mewah, persis seperti yang orang sebut kesuksesan. Di atas panggung, MC memegang mikrofon dengan semangat memperkenalkan, "Selamat kepada Bapak Bima atas posisi barunya sebagai Wakil Direktur Utama. Sebuah tonggak sejarah baru bagi perusahaan kita." Tepuk tangan membahana. Aku berdiri di tepi aula selama beberapa detik, menatap lurus ke depan, mengingatkan diriku, masuk, berdiri, menunggu. Tidak ada langkah yang berlebihan. Di meja kehormatan, Bu Ratih duduk di tengah, perhiasannya berkilauan, tertawa dan berbicara dengan suara keras, cukup untuk didengar meja sebelahnya. "Mulai sekarang, keluarga saya masuk ke babak baru." Beliau mengangkat gelas, wajahnya berseri-seri, ekspresi puas dari seseorang yang yakin baru saja membersihkan sebuah rintangan. Aku meliriknya sekilas, lalu berpaling. Aku datang bukan untuk melihatnya pamer. Aku datang agar ia menelan kembali ucapannya sendiri. Bima berdiri di dekat panggung, terus-menerus disalami dan diberi ucapan selamat. Ia mengenakan setelan hitam, rambutnya tertata rapi, senyumnya khas pemimpin muda, tapi matanya terus bergerak mengawasi suasana. Saat ia menoleh ke arah pintu dan tatapannya bertemu denganku, senyum di bibirnya membeku. Aku melihat dengan jelas rahangnya mengeras. Ia berjalan cepat menuruni beberapa anak tangga, langsung menghampiriku. Wajahnya tegang, suaranya direndahkan tapi penuh tekanan. "Kamu kesini mau apa? Mau bikin masalah?" Pertanyaan itu seolah-olah dialah korbannya, dan aku adalah pengacau. Aku menatapnya tanpa menghindar, menjawab singkat dan dingin. "Aku datang ke pesta, sesuai undangan kalian." Bima terdiam. Ia hendak bicara lagi, tapi matanya melihat beberapa orang di sekitar sedang memperhatikan. Di sini, ia tidak boleh kehilangan citra. Ia mencoba melembutkan suaranya, tapi tidak bisa menyembunyikan nada geram. "Pulang sana, jangan bikin malu aku." Aku menjawab langsung. "Aku tidak bikin malu kamu, kamu yang bikin malu dirimu sendiri." Setelah itu, aku melewatinya. Tidak mendorong, tidak menghindar, hanya melewatinya seperti melewati sebuah tembok yang sudah retak. Aku berjalan lebih dalam, semuanya masih berjalan sesuai skenario mereka. Musik, ucapan selamat, MC menyebut nama orang sukses. Dan tepat saat itu, Riana muncul. Ia masuk dari sisi kiri aula, dikelilingi sekelompok orang. Seseorang bahkan tertawa, "Malam ini Mbak Riana benar-benar bersinar." Riana tersenyum, menyibakkan rambutnya sedikit, matanya penuh percaya diri seolah seluruh aula ini adalah panggungnya. Sampai akhirnya ia melihatku. Aku melihat dengan jelas reaksinya. Senyumnya lenyap seketika, tangannya yang memegang gelas anggur menegang, ia berhenti sejenak, lalu mencoba tenang, menarik napas dalam-dalam. Aku tahu ia sedang menenangkan diri, tidak mungkin, aku pasti salah lihat. Tapi ia tidak salah lihat. Aku berdiri di sana dengan tenang,
seperti cermin yang memaksanya menghadapi kenyataan. Aku berjalan melewatinya, tidak menyapa, tidak menatap tajam, hanya berjalan di jalanku. Dan tepat pada saat itulah, Riana melakukan sesuatu yang membuat seluruh aula membeku. Ia tiba-tiba menundukkan kepalanya sangat rendah, suaranya bergetar hingga terdengar jelas ketakutannya. "Bu Direktur, kenapa Ibu ada di sini?" Satu kalimat. Hanya satu kalimat, tapi semua suara seakan tersedot habis. Musik masih terdengar, tapi seolah menjauh. Bisik-bisik mulai terdengar, awalnya satu-satu, lalu menyebar cepat. "Direktur apa? Siapa dia? Loh, bukannya itu mantan istrinya?" Seseorang bahkan mengangkat alis, memandangku dari atas sampai bawah seolah mencoba mencocokkanku dengan sebuah peran di pesta ini. Bima di atas panggung juga membeku. Aku melihat mikrofon di tangannya sedikit bergetar. Di meja kehormatan, Bu Ratih yang sedang mengangkat gelas, tangannya berhenti. Gelas itu terlepas, jatuh ke meja, menggelinding, lalu jatuh ke lantai dengan suara perang yang memekakkan telinga. Beliau melompat berdiri, wajahnya pucat pasi seperti disiram air es. Beliau menatap Riana, lalu menatapku, mulutnya tergagap, suaranya panik. Kamu salah sapa orang." Beliau mencoba tersenyum, tapi senyumnya kaku. Beliau ingin menarik Riana, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Aku tidak langsung menjelaskan. Aku tidak perlu. Aku hanya mengangkat kepala menatap panggung, menatap lurus ke arah MC dan Bima, dengan suara yang cukup terdengar tapi tidak tinggi. "Pestanya seru, silakan dilanjutkan." Kalimat itu bukan untuk pamer. Itu adalah tusukan pisau kecil yang menghantam ilusi yang sedang mereka pegang, bahwa mereka mengendalikan segalanya. Momen berikutnya terjadi persis seperti yang sudah kuperhitungkan. Dari sisi kanan aula, seorang pria paruh baya dengan setelan abu-abu dan penampilan berwibawa berjalan lurus ke arahku. Ia tidak melihat Bima, juga tidak peduli pada tatapan-tatapan yang tertuju padanya. Ia berhenti di depanku, menunduk dengan sopan, suaranya berat dan jelas. "Ibu kembali di saat yang tepat, Dewan Direksi sudah menunggu." Kalimat itu seperti palu godam. Aku melihat Bima benar-benar pucat. Aku melihat Bu Ratih membeku, kedua tangannya mencengkeram tepi meja. Aku melihat Riana berdiri kaku, gelas di tangannya bergetar. Seluruh aula pesta masih terang, masih ada musik, masih ada bunga. Tapi sejak saat itu, semua orang tahu, pesta ini baru saja berganti tuan rumah, dan aku, orang yang mereka usir seperti barang habis masa guna, sedang berdiri tepat di tengah tempat mereka ingin memamerkan kemenangan, dengan sebuah status yang tidak berani mereka sebutkan. Begitu pria paruh baya itu mengatakan Dewan Direksi sudah menunggu, seluruh aula seolah kehabisan napas. MC di panggung tampak sangat canggung, matanya melirik ke sana kemari mencari pertolongan. Bima tidak lagi bisa mempertahankan ketenangannya. Ia melangkah maju, merebut mikrofon, memasang senyum paksa, mencoba menyelamatkan situasi di tengah bisik-bisik yang menyebar seperti api. "Ah, semuanya tenang, ini hanya mantan istri saya, mungkin ada salah paham, mohon jangan salah paham." Ia mengucapkan kata mantan istri dengan sangat cepat, seolah ingin menempelkan label itu padaku agar semua orang melihatku dengan cara yang sama, orang yang sudah dicampakkan, orang yang tidak lagi relevan. Aku menatapnya sejenak, dan di balik topengnya, aku melihat dengan jelas kepanikan. Pria ini tidak takut aku datang mengacaukan pesta. Ia takut pada sesuatu yang lain. Ia takut pada kekuasaan yang sesungguhnya yang berdiri di hadapannya, tepat di panggung yang ia kira miliknya. Aku tidak merebut mikrofon. Aku hanya melangkah naik satu anak tangga, mengangkat tangan meminta waktu 30 detik, seperti cara orang meminta izin bicara di rapat. Suaraku tenang, tidak tinggi, tidak penuh emosi, tapi cukup menggema untuk didengar seluruh aula. "Saya datang bukan untuk mengacaukan pesta. Saya datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak saya." Kalimat itu membuat banyak orang terdiam. Karena jika seorang mantan istri datang membuat keributan, ia akan berteriak, menangis, memaki, atau menuntut keadilan. Sementara aku berdiri di sana, dengan nada seperti seseorang yang datang untuk urusan pekerjaan yang sudah dijadwalkan. Aku menatap lurus ke bawah,
Ke arah wajah-wajah yang sedang mengamatiku, aku tidak mengungkit soal pernikahan, tidak menyebut surat cerai. Aku langsung menuju ke hal yang paling mereka takuti. Dengan gerakan perlahan, aku mengeluarkan sebuah kartu identitas dan sebuah undangan resmi berstempel dari tasku, mengangkatnya cukup tinggi agar orang-orang di dekatku bisa melihat sebelum menoleh sedikit ke arah MC. Saya adalah perwakilan dari modal mitra strategis. Malam ini saya datang sesuai jadwal kerja yang sudah dikonfirmasi. Setelah aku selesai bicara, hening sejenak. Cukup sejenak bagi orang-orang yang berpengalaman untuk tahu ini bukan lelucon. Sebuah suara geram keluar dari Bima. Ia kehilangan kendali. Suaranya tiba-tiba meninggi di tengah aula. Kamu mengada-ada. Atas dasar apa kamu bicara begitu? Kalimat atas dasar apa itu terdengar persis seperti cara Bu Ratih pernah bertanya padaku saat aku berkata, akan tiba saatnya kalian memanggilku sesuai posisiku. Dulu mereka tersenyum sinis, sekarang mereka tidak bisa tersenyum lagi. Aku menoleh menatap Bima. Tatapanku tidak menghindar, tidak menantang, hanya lurus dan jelas. Atas dasar sebagai orang yang berwenang menghentikan pendanaan, dan orang yang menandatangani persetujuan paket kerjasama, yang sedang kamu pamerkan prestasinya. Begitu kalimat itu selesai, bisik-bisik langsung meledak lebih kencang. Orang-orang mulai merekam. Ada yang mengangkat ponsel, ada yang berbisik, hentikan pendanaan, persetujuan apa, mitra strategis, kata-kata itu bagi orang awam terdengar asing, tapi di dunia bisnis, itu adalah urat nadi. Di bawah, Riana berdiri seperti patung. Ia mundur selangkah, bibirnya bergerak-gerak, suaranya tergagap, tidak ada lagi aura calon nyonya besar. Saya tidak tahu, saya kira Mbak sudah diusir. Ia mengucapkan kata diusir lalu menggigit bibir. Mungkin ia baru sadar kalimat itu tanpa sengaja mengungkap lebih banyak dari yang ia kira. Diusir dari mana? Dari perusahaan? Dari hidup Bima? Atau diusir dari posisi yang tidak pernah ia pahami di mana aku sebenarnya berada? Bima melihat Riana panik dan semakin kalut. Ia menoleh dan membentak pelan tapi karena mikrofon masih menyala, seluruh aula mendengarnya samar-samar. Diam. Lalu ia berbalik ke arahku, mencoba memasang kembali suara pemimpin, tapi tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Kamu bilang hentikan pendanaan, kamu pikir kamu siapa bisa mengancam perusahaan? Aku tidak menjawab dengan emosi. Aku hanya melangkah maju sedikit, meletakkan kartu dan undangan di podium, dan berkata dengan tegas, saya tidak mengancam, saya memberitahu, karena ini adalah modal dengan syarat dan ketentuan. Jika dilanggar, maka berhenti. Bu Ratih di meja kehormatan tidak tahan lagi. Beliau menyerbu ke depan, wajahnya merah padam, matanya melotot seolah ingin memakanku hidup-hidup. Beliau mengayunkan tangan hendak menamparku, sambil berteriak serak, perempuan licik. Kamu menjebak anakku. Jika tidak ada petugas keamanan dan beberapa orang di dekatnya yang menahan, mungkin beliau sudah melakukannya. Ditahan, beliau semakin berteriak, lepaskan saya. Dia menghancurkan keluarga saya. Dia balas dendam. Teriakan balas dendam itu terdengar sangat familiar, seperti cara mereka yang selalu ingin menjadikanku penjahat agar mereka bisa berperan sebagai korban. Aku tidak mundur, juga tidak maju ke arahnya. Aku hanya menatap Bu Ratih, mengucapkan satu kalimat tenang yang cukup untuk membuatnya sesak napas. Ibu bilang saya menjebak, memangnya apa yang ibu takuti? Bu Ratih terdiam, matanya bergerak-gerak seperti mencari jalan keluar. Saat itu, aku sadar, beliau tidak takut padaku. Beliau takut pada kebenaran. MC berdiri seperti patung. Seluruh aula sekarang bukan lagi pesta. Ini sudah menjadi sebuah badai. Semakin banyak yang merekam, bisik-bisik menjadi diskusi terbuka. Bima melihat sekeliling, matanya memerah, keringat mulai muncul di pelipisnya. Ia sadar, citra wakil direktur utama baru miliknya sedang hancur di tempat yang ia kira akan menjadi panggung kemenangannya. Aku memberi isyarat pada teknisi di bawah panggung. Sebuah layar besar di belakang panggung menyala. Aku tidak memutar video pribadi. Aku tidak menunjukkan foto editan. Aku hanya menampilkan satu slide singkat, sesuatu yang membuat para pebisnis merinding, nama proyek, kode berkas, baris persetujuan, tanda tangan,
dan waktu konfirmasi. Sederhana, bersih, tanpa hiasan. Aku menunjuk ke baris persetujuan, lalu mengucapkan kalimat penutup. Suaraku tidak tinggi, tapi menghantam tepat di jantung mereka. Siapapun yang memalsukan tanda tangan ini, malam ini akan terungkap. Begitu kalimat itu selesai, Bima seperti tersengat listrik. Riana pucat pasi dan mundur selangkah lagi. Bu Ratih tidak lagi bisa berteriak, mulutnya terbuka tanpa suara. Sementara aku berdiri di tengah sorotan lampu panggung, bukan untuk pamer kekuasaan, tapi untuk meletakkan satu hal di atas meja, kebenaran sudah mulai bicara. Begitu kalimat siapapun yang memalsukan tanda tangan ini, malam ini akan terungkap selesai kuucapkan, aku merasakan dengan jelas suasana di aula berubah total. Orang-orang yang merekam video semakin mendekat, bisik-bisik berubah menjadi diskusi terbuka. Bima berdiri di panggung, wajahnya pucat pasi. Ia tidak punya pilihan lain selain mengubah taktik. Ketika seseorang terpojok, mereka biasanya memainkan kartu yang sama, menjadikan diri mereka korban, dan menjadikan lawan mereka pelaku kejahatan. Bima merebut mikrofon, suaranya mengeras, mencoba terlihat tegas untuk mengambil alih kendali. Keamanan. Mana keamanan? Tahan dia mencuri dokumen internal perusahaan. Teriakan tahan dia membuat banyak orang terkejut. Beberapa petugas keamanan segera bergerak maju, membentuk setengah lingkaran di depanku. Saat itu, jika aku adalah diriku yang dulu, mungkin aku sudah pucat, gemetar, dan panik membela diri. Tapi aku sudah menduga langkah ini sejak menerima amplop anonim di kotak surat. Mereka akan selalu ingin memberiku cap pencuri agar semua yang kukatakan setelah ini dianggap sebagai pemerasan. Belum sempat ada yang bereaksi, Riana langsung ikut menimpali, suaranya tajam seperti pisau, mencoba terlihat benar. Benar, dia memeras perusahaan, saya punya buktinya. Ia berbicara sangat keras, sengaja agar ponsel-ponsel yang sedang merekam menangkap suaranya dengan jelas. Gaya bicara seperti itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk membentuk opini publik. Aku menatapnya, melihat dengan jelas matanya panik tapi mulutnya tetap berteriak. Orang yang takut biasanya bicara lebih keras, karena mereka pikir suara keras bisa mengalahkan kebenaran. Bu Ratih juga tidak ketinggalan, beliau langsung beralih dari panik menjadi menangis, suaranya menyedihkan seperti sedang berakting. Ya Tuhan, dia balas dendam. Dia mau menghancurkan anakku. Dia merusak hidup anakku. Beliau bahkan menepuk-nepuk dada dan bergoyang, seolah hanya kurang pingsan saja agar penonton percaya sepenuhnya. Aku mendengarnya dan hanya merasa sedih. Sedih karena orang bisa menginjak-injak orang lain lalu dengan lancar menganggap diri mereka korban. Suasana saat itu benar-benar seperti sidang di tempat. Ada yang merekam, ada yang berdiskusi, ada yang menatapku seolah menungguku runtuh. Petugas keamanan mendekat, salah satunya bahkan mengulurkan tangan seolah memintaku untuk bekerja sama. Bima menunjuk ke arahku, matanya merah. Kembalikan dokumen itu sekarang. Jangan pikir kamu bisa berbuat semaumu. Aku menatap lurus ke arahnya, lalu ke arah barisan keamanan, dan aku mengucapkan satu kalimat, tidak lebih. Memanggil keamanan adalah langkah yang tepat. Saya juga sedang menunggu, kalimat itu membuat Bima terdiam sejenak. Karena pelaku kejahatan yang sebenarnya akan takut pada keamanan, takut ditahan, takut diperiksa. Sementara aku mengatakan sedang menunggu, artinya aku sudah siap. Aku mundur setengah langkah agar tidak terkesan melawan, lalu memberi isyarat ke arah pintu masuk. Seketika, pengacaraku masuk. Ia tidak terburu-buru, tidak dramatis. Ia berjalan lurus, dengan sikap tenang seperti orang yang datang ke pertemuan yang sudah dijadwalkan. Di tangannya ada sebuah map tebal yang dijilid rapi. Pengacara itu meletakkan map di meja dekat panggung, membukanya di hadapan petugas keamanan dan beberapa perwakilan perusahaan. Suaranya jelas dan tenang, saya adalah kuasa hukum dari ibu, ia menyebut namaku dengan lengkap. Lalu melanjutkan, kami memiliki salinan yang telah dilegalisir dan data verifikasi terkait konten yang baru saja dituduhkan. Bima langsung membentak, data apa? Dia itu mencuri. Pengacara tidak berdebat. Ia hanya membalik setiap lembar,
menunjukkan hal yang tidak bisa dibilang rekayasa, email percakapan, jadwal rapat, surat persetujuan dengan jejak waktu, dan yang terpenting, log sistem yang mengonfirmasi setiap tindakan. Sampai di sini Riana mulai benar-benar pucat. Ia mencoba menyelah, tapi pengacara sudah memotongnya dengan kalimat singkat. Mohon tenang Bu, kami sedang menyajikan bukti. Aku berdiri diam, tanganku letakkan di tepi meja, mengamati semuanya. Aku tidak perlu banyak bicara, karena semakin banyak bicara, semakin mudah diedit. Kubiarkan dokumen yang bicara untuk, dan kemudian, pukulan telak itu dilepaskan di saat yang tepat, seperti gunting yang merobek selubung kebohongan. Pengacara berkata perlahan, setiap katanya jelas, tanda tangan yang dipalsukan bukan tanda tangan klien saya dalam dokumen pribadi. Ini adalah tanda tangan klien saya yang namanya dicatut untuk melegalkan 2 transaksi penarikan dana proyek. Seluruh aula gempar. Orang-orang tidak lagi berbisik, mereka mulai berseru. Bima membuka mulut tapi tidak ada suara yang keluar. Pengacara melanjutkan, suaranya tetap datar. Orang yang melakukan persetujuan menggunakan akun internal yang berada di bawah pengelolaan Bapak Bima, ada log sistem yang mengonfirmasi waktu, perangkat, dan rangkaian tindakannya. Mendengar itu, Bima pucat pasi. Keringat di dahinya terlihat jelas di bawah sorotan lampu. Ia menoleh tajam ke arah Riana, tatapannya seolah ingin mengulitinya hidup-hidup. Katamu kamu sudah urus semuanya sampai bersih? Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa terkendali. Dan justru kalimat itulah yang menjadi tamparan bagi Riana di depan umum. Ia mundur, bibirnya bergetar, matanya bergerak-gerak seperti mencari jalan keluar. Bu Ratih yang sedang menangis juga terdiam. Beliau berhenti total, menatap Bima, lalu menatapku, seolah tidak mengerti kenapa drama tahan dia tiba-tiba berubah menjadi drama tahan anakku. Petugas keamanan saat ini tidak lagi berdiri di pihak Bima dengan yakin. Mereka saling pandang, lalu menatap ke arah perwakilan pemegang saham yang berdiri di dekat pintu. Dan tepat pada saat itu, pria parubaya tadi melangkah maju. Suaranya berat, tapi tegas, diucapkan di tempat. Tidak perlu berbelit-belit. Silakan Bapak Bima ke ruang rapat sementara. Mulai sekarang, Anda dinonaktifkan dari jabatan untuk keperluan audit. Kalimat itu seperti palu yang dipukulkan ke lantai. Bima berdiri kaku. Riana membeku. Bu Ratih berpegangan pada tepi meja seolah akan jatuh. Sementara aku hanya menghela napas sangat pelan. Karena aku tahu, sejak saat ini, mereka tidak lagi punya kuasa untuk menciptakan drama. Sekarang giliran kebenaran yang mengembalikan segalanya ke tempatnya. Begitu perwakilan pemegang saham mengucapkan kalimat dinonaktifkan dari jabatan, seluruh aula pesta seolah kehabisan udara. Bima berdiri kaku, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Orang-orang yang tadi mengangkat gelas untuknya sekarang saling pandang dengan penuh keraguan. Sementara Riana, seperti seseorang yang pakaian mewahnya baru saja direnggut paksa, berdiri di sana tanpa tahu harus berbuat apa. Dialah yang pertama bereaksi. Sesuai naluri seseorang yang terbiasa hidup dengan pertunjukan, Riana berteriak dengan suara melengking, mencoba membalikkan keadaan di depan semua orang. Ini semua rekayasa. Dia cemburu, dia tidak terima Mas Bima punya pengganti, makanya dia mengarang semua ini. Ia menunjuk ke arahku sambil bicara, mencoba mengubah cerita dari data dan berkas menjadi drama perempuan cemburu. Aku menatapnya, hatiku tidak panas. Aku paham, ketika orang kehabisan argumen, mereka akan menyeret masalah ke ranah emosi untuk mengaburkan kebenaran. Aku tidak membalasnya dengan kata-kata kasar, aku hanya mendekati tumpukan dokumen, menarik satu lembar kertas yang sudah kusiapkan di dalam amplop tertutup. Kuberikan pada pengacaraku, lalu menatap lurus ke arah Riana, dengan nada tenang. Kamu boleh bilang saya cemburu. Tapi ini bukan soal cemburu, ini soal berkas. Aku berhenti sejenak, cukup untuk membuat semua orang menahan napas, lalu melanjutkan, berkas kepegawaianmu menunjukkan ada indikasi penyembunyian informasi, dan ada seseorang di internal yang melindungimu agar bisa lolos dari pemeriksaan. Riana terkejut. Jenis keterkejutan dari seseorang yang sisi gelapnya baru saja disentuh.
Ia menggelengkan kepala berulang kali, suaranya meninggi. Kamu bicara sembarangan, atas dasar apa kamu memeriksa berkas orang lain? Aku tetap tidak meninggikan suara, hanya menjawab singkat. Atas dasar hak untuk bertanya, ketika kamu berada di posisi yang memengaruhi modal dan reputasi mitra, kalimat itu membuat banyak orang di aula saling pandang, karena mitra dan modal adalah hal yang tidak bisa dianggap remeh. Perwakilan pemegang saham melangkah maju, suaranya berat tapi tajam, tanpa mikrofon pun terdengar jelas. Saudari Riana. Ia menyebut nama lengkapnya, membuat Riana spontan merasa kecil. Ia menatap lurus dan melontarkan satu pertanyaan telak. Anda pernah diberi sanksi di perusahaan sebelumnya karena kasus penipuan, benar? Seluruh aula riuh. Satu pertanyaan saja, tapi itu menyeret seluruh masa lalunya ke hadapan publik. Bukan gosip, bukan makian, tapi sebuah pertanyaan resmi dari orang yang berwenang bertanya. Wajah Riana pucat pasi. Ia membeku selama beberapa detik, lalu menoleh tajam ke arah Bima seolah meminta pertolongan. Tatapan matanya saat itu tidak lagi angkuh, hanya ada kepanikan yang telanjang. Tapi Bima saat ini seperti terkunci. Ia tidak berani bicara, juga tidak tahu harus bicara apa. Setiap kata yang ia ucapkan sekarang bisa menjadi bukti yang memberatkannya. Ia menunduk, menghindari tatapan Riana, menghindari tatapan semua orang. Riana gemetar, suaranya tergagap. Saya tidak, mereka memfitnah saya. Semakin ia bicara, semakin terlihat kelemahannya. Orang bisa difitnah sekali, tapi tidak ada yang bisa difitnah dengan serangkaian pertanyaan dan data verifikasi. Bu Ratih yang tadi masih berteriak, sekarang seperti membatu. Beliau melihat Bima dipanggil ke ruang rapat, melihat Riana diinterogasi di depan umum. Dan aku melihat dengan jelas di wajahnya ada sesuatu yang sangat nyata, ketakutan. Bukan takut kehilangan muka, tapi takut kehilangan segalanya. Beliau melirik ke sana kemari seperti mencari jalan keluar, lalu tiba-tiba mengubah nadanya dengan sangat cepat hingga semua orang bisa mendengar kepalsuannya. Beliau bergegas turun dari meja kehormatan, menyelinap di antara beberapa orang, dan langsung menghampiriku. Tangannya menggenggam tanganku erat, suaranya tiba-tiba melembut, "Nak, ini semua salah paham. Kita bicarakan di rumah, ya. Jangan dibesar-besarkan." Panggilan Nak itu membuatku merinding. Hari di mana beliau menyodorkan surat cerai, beliau tidak memanggilku Nak. Hari di mana beliau menghadangku di pintu, beliau juga tidak memanggilku Nak. Sekarang, saat angin berbalik arah, beliau memanggilku dengan begitu manis seolah tidak pernah ada luka. Aku menarik tanganku. Tidak dengan kasar, hanya cukup tegas agar beliau sadar aku bukan lagi bagian dari rumah itu. Aku menatapnya. Suaraku pelan tapi setiap katanya terasa menyakitkan. Dulu saat ibu mendorong saya keluar dari rumah, apa ibu memberi saya kesempatan untuk bicara? Bu Ratih membuka mulut, matanya berkedip-kedip, tapi tidak menemukan jawaban. Karena satu-satunya jawaban adalah tidak. Tepat saat itu, di sisi lain, keamanan dan perwakilan pemegang saham meminta Bima untuk naik ke ruang rapat. Mereka meminta Bima menyerahkan ponselnya untuk memeriksa riwayat aktivitas terkait sistem perusahaan. Bima memegang mikrofon sekali lagi dengan putus asa. Saya dijebak. Tapi suaranya tidak lagi punya kekuatan. Orang tidak lagi percaya pada kata-katanya ketika data sudah ada di atas meja. Riana juga diminta keluar untuk diinterogasi secara terpisah. Ia berjalan dengan kaki yang terasa lemas. Wajahnya pucat. Lapisan kemewahannya luntur total, hanya menyisakan seorang wanita yang ketakutan masa lalunya dibongkar di depan semua orang. Ia menoleh ke arahku sekali, tatapannya penuh kebencian sekaligus permohonan, tapi aku tidak menatapnya lama. Aku tidak perlu menang dengan tatapan, aku hanya perlu menang dengan kebenaran. Bu Ratih saat ini tidak lagi bisa berdiri tegak. Beliau mundur ke sebuah kursi di dekatnya, duduk terkulai seperti orang yang kehabisan tenaga, mulutnya terus bergumam, suaranya seperti orang linglung, habislah sudah, benar-benar habis. Aku mendengarnya, dan tidak merasa senang. Aku hanya melihat konsekuensi dari sikap meremehkan orang lain. Saat kau terbiasa menginjak seseorang, kakimu akan terbiasa. Nanti saat kau jatuh,
kau juga akan jatuh lebih sakit. Aku melihat sekeliling aula. Wajah-wajah yang tadi tertawa dan mengangkat gelas, sekarang penuh kebingungan. Aku tahu, di antara mereka ada yang akan bersimpati padaku, ada yang akan takut padaku, ada yang akan membenciku. Tapi aku tidak butuh mereka memihakku. Aku hanya butuh segalanya diletakkan di tempat yang benar. Aku berbalik dan mengucapkan kalimat terakhir dari bagian ini. Bukan untuk menyindir, tapi sebagai sebuah kesimpulan. Saya tidak butuh permintaan maaf dari siapapun. Saya hanya butuh kebenaran berada di tempatnya. Setelah pesta itu, segalanya tidak berakhir dengan ledakan besar, melainkan dengan keputusan-keputusan senyap yang sangat berat. Dewan direksi rapat malam itu juga, tanpa media, tanpa keributan, hanya pintu-pintu yang tertutup dan orang-orang yang berhadapan dengan fakta. Bima langsung diberhentikan dari jabatannya, ponselnya disita untuk penyelidikan internal terkait pemalsuan tanda tangan dan penarikan dana proyek. Ia tidak melawan, juga tidak lagi punya tenaga untuk berteriak bahwa ia tidak bersalah. Ketika orang sudah melihat gambaran utuhnya, semua pembelaan menjadi sia-sia. Riana juga tidak memiliki akhir yang berbeda. Surat pemutusan hubungan kerja ditandatangani malam itu juga, rapi dan tegas. Tidak ada lagi ucapan selamat, tidak ada lagi sorotan lampu panggung, tidak ada lagi pujian. Aku melihatnya pergi dalam diam, wajahnya pucat, matanya bingung seperti orang yang baru bangun dari mimpi yang terlalu panjang. Kemegahan lenyap lebih cepat daripada saat ia datang. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang menghadapi konsekuensi dari jalan pintas yang pernah ia banggakan. Aku meninggalkan aula lebih larut dari yang lain. Di luar, udara sudah lebih sejuk, tidak lagi pengap seperti malam yang penuh ketegangan. Kupikir aku akan langsung merasa lega, tapi tidak. Di hatiku masih ada ruang kosong yang aneh. Tidak sakit luar biasa, hanya kosong, seolah satu babak hidup baru saja ditutup tanpa sempat diberi nama. Ponselku bergetar terus-menerus, panggilan dari Bu Ratih. Aku menatap layar cukup lama sebelum mengangkatnya. Di seberang sana, suaranya terkadang tercekat, terkadang meninggi, lalu beralih ke permohonan. Kalau kamu tidak menolongnya, keluarga kita hancur. Bagaimanapun juga, kamu pernah jadi bagian dari keluarga ini. Beliau bicara sangat banyak, mengulang-ulang satu ketakutan yang sama, kehilangan putranya, kehilangan kehormatan, kehilangan semua yang pernah ia anggap sebagai miliknya. Aku mendengarkan tanpa memotong, juga tanpa menghibur. Ketika beliau berhenti, aku hanya menjawab satu kalimat dengan suara sangat pelan. Ibu pernah mengajari saya untuk tahu diri. Sekarang, saya tahu diri untuk diri saya sendiri. Setelah itu, aku menutup telepon. Bukan karena marah, tapi karena aku tahu, ada panggilan-panggilan yang jika ku dengarkan lebih lama, aku akan kembali luluh dan lupa betapa mahalnya harga yang harus kubayar untuk bisa berdiri tegak hari ini. Aku bertemu Bima untuk terakhir kalinya di koridor sebelum ia dipindahkan ke ruang kerja lain. Tidak ada lagi setelan rapi, tidak ada lagi senyum percaya diri. Ia berdiri di sana, bahunya merosot seolah menanggung beban reruntuhan. Saat melihatku, ia berhenti, suaranya tercekat. Aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi untuk hidup. Aku menatapnya sangat lama. Saat itu, aku tidak merasa benci. Aku hanya merasa asing. Asing seperti melihat orang yang pernah sangat dekat, tapi sudah lama menyimpang dari jalan yang sama. Aku berkata perlahan, tidak dengan suara keras. Aku pernah memberimu seluruh masa mudaku. Kamu sendiri yang membakarnya. Ia menunduk. Aku tahu, kalimat itu bukan untuk menyakitinya lebih jauh, tapi untuk mengakhiri ilusi bahwa aku masih berutang sesuatu padanya. Setelah itu, aku melakukan apa yang harus kulakukan. Sesuai hukum, sesuai prosedur. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, menarik kembali hak-hak yang memang milikku. Tanpa perdebatan, tanpa kata-kata pahit. Aku tidak mau menang dengan cara menginjak orang yang sudah jatuh. Aku hanya mau mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku, lalu melangkah maju. Saat meninggalkan gedung itu, aku tidak menoleh ke belakang. Bukan karena sombong, tapi karena aku tahu, jika aku menoleh, aku akan melihat lagi wajah-wajah lama, kenangan-kenangan lama, dan bertanya pada diri sendiri andai saja.
Dan andai saja adalah sesuatu yang menahan orang di tempat yang bukan lagi untuknya. Malam itu, aku pulang sangat larut. Aku duduk sendirian di ruangan yang sunyi, mematikan semua lampu, hanya menyisakan cahaya remang dari luar jendela. Saat itulah aku baru mengizinkan diriku memikirkan kembali semuanya. Aku sadar, yang paling menyakitkan bukanlah dikhianati. Yang paling menyakitkan adalah ada periode waktu yang sangat panjang di mana aku salah mempercayai seseorang, lalu berbalik menyalahkan diriku sendiri karena telah percaya. Tapi jika tidak percaya, mungkin aku juga tidak akan belajar cara berdiri setegak hari ini. Aku tidak menganggap diriku kuat. Aku hanyalah seorang wanita yang lelah karena terlalu lama menunduk. Sampai pada satu titik, seseorang terpaksa harus menegakkan punggungnya. Bukan untuk menang atau kalah, tapi agar tidak lagi merasakan sakit. Ada keluarga yang disebut darah daging, tapi ikatan darah tidak cukup untuk menahan seseorang jika di dalamnya hanya ada sikap meremehkan dan perhitungan. Yang menjaga sebuah rumah bukanlah status, apalagi pengorbanan sepihak. Itu adalah rasa hormat. Jika rasa hormat sudah hilang, bertahan pun hanya seperti berdiri di bawah atap yang bocor. Setiap hari merasakan satu tetes air dingin jatuh ke hati. Dan ketika sudah cukup basah, cukup dingin, pergi bukanlah pengkhianatan. Itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri sendiri.